Terdengar, Bro. Terdengar, Oke. Bro. Ya, ini sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, Bro. Oke, terima kasih. Ya, jadi sebagai pendahuluan, ya, hasil pekerjaan beton di lapangan itu pada dasarnya dapat kita nilai dengan berbagai metode ya, terutama kalau ada masalah ya ataupun problem ya di lapangan ya. Di antaranya observasi visual ini metode yang paling mudah ya dan juga sangat efektif lah ya untuk mengidentifikasi di tahap awal ya mengenai apa yang terjadi pada struktur beton kita. Tentunya juga ada uji-uji lain ya yang juga bisa digunakan non destruktif. Tadi sempat kita membahas panjang lebar ya mengenai hammer, UVV ya dan bentuk-bentuk uji lainnya ya. Yang tentu saja harus dipakai dengan berbagai precaution ya karena ada aturannya, ada batasan-batasannya ya seperti tadi disampaikan juga ya di mana kita tentunya harus mengacu pada standar yang berlaku ya seperti ASTM ya, SNI dan lain sebagainya. Kemudian juga ada uji semi destruktif ya dengan mengambil core sampel yang kemudian dites. Ini juga sama ya. Ada aturan-aturannya, ada SOP-nya, ada ASTM-nya yang harus kita acu dengan konsisten lah gitu ya. Nah, selama pelaksanaan konstruksi beton juga kadang ada beberapa metode-metode yang sudah kita rencanakan gitu ya untuk mengevaluasi. Suara siapa itu? Anda suaranya bocor, Pak Andreas, maaf tuh. Ya, untuk mengevaluasi hasil pekerjaan beton di lapangan ya. Ini sesuatu yang kadang sudah ditetapkan di spesifikasi pelaksanaan ya. Ada yang namanya silinder kontrol yang dirawat secara standar ya. Kadang juga ada uji silinder yang dirawat di lapangan. Ini yang mungkin belum banyak lah yang menspesifikasikannya di dalam spesifikasi pelaksanaan ya. Yaitu sampel silinder yang dirawat di lapangan yang juga sebenarnya sangat penting sekali untuk diadakan. Karena itu berguna untuk kebutuhan kita dalam mengevaluasi salah satunya ya efektivitas perawatan yang sudah berjalan. Uji maturity beton ya ini juga kalau di kita mungkin sesuatu yang masih asing ya. Tapi kalau di luar ini juga salah satu bentuk yang sering diterapkan di lapangan untuk memonitor pekerjaan beton selama pelaksanaan di lapangan. Ya. Nanti kita akan lihat ya salah satu sponsor di acara ini ya tadi juga di dalam filmnya ya atau videonya juga bicara mengenai maturity beton sebagai salah satu pendekatan untuk menilai ya atau mengestimasi atau memprediksi lah ya pertumbuhan kekuatan beton yang dilaksanakan di lapangan. Beton merupakan material yang dapat memberikan bentuk early warning ya bila ada masalah. Jadi early warning itu nanti bisa berupa keretakan di permukaan, honeycomb atau kropos gitu ya, deformasi yang berlebih, bentuk-bentuk delaminasi ya, atau kadang terlihat rongga-rongga ya yang cukup signifikan di permukaan ya dan lain-lain. Ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kenapa observasi visual merupakan suatu metode yang kadang cukup efektif ya sebagai metode awal kita untuk menilai kondisi yang ada ya. Ya, karena ada bentuk-bentuk early warning tadi ya. Jadi ini bisa teridentifikasi dengan baik. Nah, kalau sudah teridentifikasi tentunya jangan diabaikan ya. Harus kita seriusin. Kita lihat dulu why gitu kan. Kenapa? Kalau sudah ada jawabannya, terus ternyata bukan sesuatu yang sifatnya sistemik misalnya kan, selesai. Case close gitu ya. Tapi bisa saja ini sesuatu yang ternyata bisa berdampak sistemik gitu ya. Jadi pernah ada kasus gitu ya, ada honeycomb, ada kropos, memang kroposnya tidak terlalu signifikan terlihat di permukaan ya. Tapi diabaikan ya, diabaikan terus pekerjaan terus saja dijalankan, ada stressing dan lain sebagainya ya. Gagal stressingnya. Karena ternyata yang kropos tadi yang terlihat di luar memang tidak terlalu berlebihan, tapi ternyata di dalamnya kemungkinan besar cukup parah gitu kan. Ya, sehingga terjadilah kondisi beton itu crashing saat di stressing ya. Jadi yang penting di sini kita jangan mengabaikan lah setiap ada bentuk-bentuk early warning yang diberikan oleh struktur kita ya. Jadi harus diseriusin sehingga kita juga bisa membuat
mungkin diagnosa gitu ya, sampai pada kesimpulan ini oke apa enggak untuk dilanjutkan misalnya. Ya. Nah, penyebab permasalahan dapat berasal dari desain ya tentunya ya, material juga ya, dan juga pelaksanaan ya. Nanti kita akan lihat beberapa contoh gitu ya. Di antaranya tadi sudah disampaikan ya, masalah kuat tekan terpasang yang drop ya, masalah kropos, honeycomb, sambungan konstruksi, permasalahan retak susut. Ya, ini sengaja dipilih hanya 4 ya, karena memang waktunya terbatas ya. Dan mungkin yang keempat ini yang mungkin yang sering kita temui lah ya. Mungkin di kesempatan lain kita akan bisa lanjutkan untuk masalah-masalah lain yang juga sering terjadi ya. Nah, untuk yang pertama ya, terkait dengan kuat tekan terpasang ya, yang drop ataupun yang jatuh nilainya ya. Tentunya jatuh dibandingkan dengan nilai spesifikasi ya. Nah, ini tentu saja bisa berdampak ya pada keamanan struktur bangunan ya. Bisa juga berdampak pada durabilitas ya struktur bangunan. Tadi kalau dilihat di paparan sebelumnya kan salah satu yang menentukan durabilitas ya material beton itu adalah kuat tekannya ya. Jadi kalau untuk lingkungan-lingkungan yang sangat agresif misalnya di laut gitu ya, ada kuat tekan minimum yang harus dimiliki ya. Dan mana kalau itu ternyata drop misalnya sebagai contoh kan tentunya kan ya drop ini bisa karena tadi ya salah satunya ya banyak porositas ya dan lain sebagainya ya. Nah, itu kan bisa punya efek nantinya ke daya tahan struktur bangunan kita di lingkungannya ya. Jadi ini yang juga harus kita perhatikan ya. Nah, dalam kondisi kuat tekan yang jatuhnya itu sangat ekstrim gitu ya, sampai misalnya 50% drop gitu ya. Itu terkadang elemen-elemen tekan khususnya ya, kolom gitu ya. Bangunan belum jadi ya, mungkin baru setengah jadi, sudah memperlihatkan suatu keretakan sejajar sumbu elemen. Yang mana itu mengindikasikan betonnya nggak mampu. Ya. Jadi biasanya kalau kuat tekannya jatuh gitu ya, kemudian dia mendapatkan efek tekanan dari atas ya, dari akumulasi beban gravitasi yang terus numpuk ya, bertambah di atas ya. Lama-kelamaan dia nggak mampu. Terbentuklah retakan-retakan vertikal ya, seperti halnya kalau kita ngetes silinder ya. Dalam satu saat itu akan mulai terbentuk retak-retak vertikal. Nah, itu indikasi kekuatan material ataupun ketegangan yang terjadi pada material itu sudah mendekati kapasitasnya. Dan ini kalau sampai terjadi ya berbahaya memang. Ya. Karena apalagi kalau kita bicara gedung tinggi ya, bisa memicu keruntuhan bangunan nantinya. Makanya biasanya kalau sudah terjadi ya tahap awal yang biasanya dilakukan adalah dikekang ya, kolom itu dibantu dengan suatu bentuk kekangan-kekangan tertentu gitu ya. Pakai sistem clamping dan lain sebagainya lah gitu ya, seperti yang terlihat di sebelah kanan ya. Untuk megang sementara gitu ya. Ya tentunya perlu juga ditambah elemen-elemen penopang lainnya gitu ya, misalnya dengan menggunakan shoring system dan lain sebagainya lah gitu ya. Dipasang di sekitar kolom yang bermasalah tadi ya, sehingga ada suatu sistem penahan tambahan lah yang nantinya bisa bekerja ya in case ini betul-betul gagal gitu kan. Nah, di sini saya coba rincikan ya beberapa kemungkinan penyebab ya. Nanti kita akan lihat satu persatu ya, mulai dari pemahaman yang kurang terkait kuat tekan spesifikasi dan kuat tekan terpasang ya, sampai terkait tadi ya kelebihan atau penambahan air ya, misal karena beton sulit dipompa, ada penambahan air ya di lapangan gitu ya, yang tentu saja akan menyebabkan nantinya rasio semen jadi meningkat, mutu jadi turun. Bisa juga kelebihan air tadi kan agregatnya ternyata kondisinya basah gitu ya, tidak kita koreksi ininya miscomposition-nya gitu ya, karena ada kandungan tambahan dari air tadi ya. Ya akibatnya apa? WC juga akan meningkat ya, otomatis mutu beton akan turun gitu ya. Nah, kita akan coba lihat satu persatu ya. Yang pertama terkait dengan pemahaman yang kurang terkait kuat tekan spesifikasi ya, tadi sudah disampaikan ya, FC prime, terus juga ada yang namanya FCR ya, ada yang namanya nanti kuat tekan terpasang ya. Nah, dari FC prime untuk nantinya dipakai sebagai dasar kita merancang campuran, itu harus ditambah lagi dengan sesuatu yang kita sebut dengan margin, tadi sudah disampaikan oleh Bu Yani ya.
yaitu yang ini. Ya, jadi harus ada margin. Ya, ada standar deviasi di situ yang harus kita perhitungkan, ya, sehingga campuran ini betul-betul nanti menggambarkan berbagai variabilitas yang mungkin ada, ya, baik dari bahannya, dari kondisi alam, dari pelaksanaannya, gitu ya, sehingga kalaupun nanti variasi itu terjadi, ya mutunya masih masuk, gitu loh, ya. Nah, yang sering jadi problem di kita, ya, angka SD ini kadang diambil terlalu kecil, ya. Jadi angka SD standar deviasi ini kadang diambil terlalu kecil. Ya karena tadi kan pihak penyedia ready mix-nya gitu kan, pengen kompetitif gitu kan, ya. Karena kalau SD-nya kegedean kan, otomatis semen akan nambah gitu ya, biaya akan meningkat gitu kan. Padahal ini harus bersaing gitu kan. Nah jadi kadang SD diambil terlalu kecil dan tidak menggambarkan kondisi pekerjaan yang sesungguhnya gitu, ya. Nah itu yang sering jadi problem, ya. Akibatnya mutu beton kita, ya, kalau mungkin dari silindernya masih memenuhi syarat, tapi yang dari lapangannya kadang jadi drop. Nah ini yang mungkin juga perlu dipahami, ya, antara FC prime dengan kuat tekan yang terpasang yang kita hasilkan di lapangan, di struktur, itu belum tentu sama, ya, belum tentu sama. Cenderung akan lebih rendah yang di struktur gitu ya. Ya kenapa? Karena kalau yang FC prime, jadi pengertian FC prime ini adalah kuat tekan potensial, kuat tekan ideal, kuat tekan spesifikasi. Ya, ini kuat tekan yang sengaja dibuat dengan cara ideal untuk membuktikan bahwa komposisi campuran beton kita itu sudah sesuai gitu. Jadi dibuatnya ideal, dirawatnya juga dengan ideal, kita rendam di bak perawatan untuk jangka waktu tertentu sampai kemudian dia siap untuk dites gitu kan. Jadi semuanya ideal. Sementara yang di lapangan, ya, itu ngecornya ya dalam tanda kutip lah ya, kadang nggak konsisten, memadatkannya kadang nggak konsisten gitu ya, merawatnya juga sama, kadang dirawat, kadang enggak gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga ada perbedaan di sini proses pengecoran, pemadatan, perawatan antara yang sampel kontrol tadi ya, yang kita sebut dengan kuat tekan potensial dengan yang di lapangan, ya. Sehingga kemudian wajar ya kalau kemudian nilai kuat tekan terpasang di lapangan itu lebih rendah daripada kuat tekan potensial, ya. Nah cuman ketentuan di code kita mengatur ya, memang boleh lebih rendah tapi ada batasnya juga gitu ya. Biasanya nilai rata-rata tidak boleh kurang dari 15%, ya, dropnya. Tidak boleh lebih dari 15% dropnya, sorry. Nilai individual ya tidak boleh lebih dari 25% dropnya. Ya, itu diatur di dalam code kita ya. Jadi artinya memang justru tidak tidak wajar ya kalau kemudian kita berharap kuat tekan terpasang itu ya sama dengan FC prime. Ya. Karena ini berbeda cara pengerjaan dan lain sebagainya. Ya. Walaupun tadi ya, kuat tekan yang potensial itu sudah diberi suatu margin, ya. Suatu margin. Nah, cuma problemnya, nah ini ya. Problemnya margin ini kadang hanya menggunakan variabilitas yang ada di plan itu pada jangka waktu tertentu saja gitu ya. Padahal kondisi pekerjaan yang nanti akan dihadapi bisa saja berbeda misalnya kan. Nah, ini ya jadi problem ya. Nah, kalau kita lihat ya di SNI 6880 tahun 2016. Jadi ini perlu dicatat ya. Jadi SNI 6880 ini sudah mengambil alih berbagai aspek mengenai material beton gitu ya yang tadinya ada di SNI 2847 2013. Jadi sebagian itu sudah diakomodasikan di dalam 6880 ya, seperti standar deviasi dan lain sebagainya yang tadinya ada sekarang sudah nggak ada di SNI 2847 2019 ya, tapi sudah ada terakomodasi di 6880 ya. Ya. Nah, berdasarkan ketentuan SNI ini, SD itu harus ditentukan berdasarkan catatan pengujian sampel beton yang mewakili material, prosedur pengendalian kualitas, dan kondisi iklim yang serupa dengan yang diestimasi dalam pekerjaan. Nah ini ya, jadi artinya apa? Kalau kita bicara kita akan ngecor di musim hujan, ya kan? Ya tentunya berbeda ya. SD-nya mestinya ya.
dengan kondisi kering gitu loh. Ya, karena sulit ya kadang bahkan di plan sekalipun ya kita bisa mengendalikan dengan baik kadar air agregat. Ya. Sehingga ya seringkali terjadi ya. Ternyata agregat yang dipakai terlalu basah. Water cement drop. Mutu beton otomatis juga akan terpengaruh gitu ya. Ya. Nah, kalau kita nggak punya data itu, ya tadi udah disampaikan juga ada tabel 13 ini ya. Kita gunakan tabel ini untuk mendapatkan angka margin lah. Nah, cuman kalau kita lihat angka di dalam tabel ini untuk margin, misalnya kalau kita bicara mutu beton 30 megapascal, itu ada tambahan 8,3 megapascal marginnya. Sementara kalau kita lihat ya di mix design yang umum gitu ya di kita ini ya dari ready mix gitu ya, kadang angkanya hanya 5 megapascal, kadang kurang. Ya. Kalau kita kulik-kulik lebih dalam lagi ternyata dia pakai SD-nya hanya 3 megapascal kadang. Kadang hanya 2 megapascal. Nah, semakin pendek atau semakin kecil margin tadi kan jadi kita nggak punya keleluasaan nantinya untuk mengakomodasi berbagai variabilitas yang mungkin terjadi selama pekerjaan itu berlangsung. Kita nggak punya suatu safety tambahan gitu loh. Ya. Nah, apalagi kalau kita mengacu pada 6880 ya, itu disebutkan pada pasal 4235 ya. Idealnya perlu dilakukan verifikasi lapangan terhadap proporsi campuran yang akan digunakan. Untuk apa? Untuk melihat efek dari metode pengecoran dan lain sebagainya. Ya kan? Waktu kita trial mix kan ya beda kan caranya kan. Sementara di lapangan nanti ada concrete pump, ada concrete pump yang artinya memindahkan beton yang agak cukup jauh gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini juga harusnya diverifikasi gitu ya untuk menyesuaikan mix composition kita. Ya. Nah, cuman kadang ya ini yang sering terjadi ya. Mix composition itu dikembangkan sebelum kita nanti memutuskan metode konstruksi yang akan diterapkan di lapangan gitu loh. Ya, walaupun udah seperti itu sebenarnya nggak ada masalah, tinggal dilakukan penyesuaian gitu ya. Ya, dilakukan penyesuaian, adjustment dan lain sebagainya. Sehingga kalau itu kita lakukan secara konsisten, kemungkinan kita dapat drop kuat tekan yang sampai melebihi batas yang masih acceptable berdasarkan ketentuan SNI kita itu jadi kecil gitu loh. Nah, sekarang ini sering kali terjadi gitu ya. Diambil core jatuhnya lebih dari 30% dan lain sebagainya gitu ya. Ya ujung-ujungnya nanti ya tadi kadang ya yang sering terjadi yang tadi sempat disebut oleh Bu Mardiana kalau nggak salah tadi ya. BPK masuk, BPKB masuk gitu ya. Ya, disuruh ngembaliin duit ya. Jadi dihitung selisih harga beton gitu ya. Antara mutu sekian dengan mutu yang lebih rendah yang ditemui di lapangan gitu kan. Oke, yang kedua tidak memadainya perawatan yang dilakukan di lapangan. Ya. Nah, problemnya apa juga di sini? Efektivitas perawatan itu tidak pernah diukur gitu ya. Padahal code kita memberikan suatu sarana untuk kita bisa mengukur efektivitas perawatan. Nah, perlu diketahui ya, berdasarkan SNI 2847 pasal 26.5.3.2 butir A. Perawatan beton itu harus dilakukan minimal selama 7 hari pertama. Ya, 7 hari pertama sejak beton itu dicorkan. Secara kontinus, secara menerus. Ya, secara menerus. Kita nggak boleh membiarkan terjadi proses drying, pengeringan pada beton yang dalam proses pertumbuhannya. Ya. Nah, kenapa 7 hari? Karena memang dari berbagai riset yang sudah pernah dilakukan, ya, kalau beton itu kita rawat selama 7 hari terus-menerus, ya, paling dropnya terhadap nilai diuji di 28 hari nantinya itu hanya sekitar 5%, maksimum 10% gitu loh. Ya, mendekatilah. Jadi kalau kita lihat itu kurva yang warna hijau ya kalau nggak salah itu. Hijau itu sampel yang dikeluarkan setelah 7 hari dirawat. Kemudian yang merah itu yang direndam terus-menerus ya di dalam bak perawatan. Ya, perbedaannya hanya 5 maksimum 10% gitu. Ya. Makanya nilai 7 hari itu menjadi acuan kemudian di dalam code kita ya untuk pelaksanaan di lapangan. Ya. Nah, tadi saya sebut ada problem lain ya bahwa tidak pernah ada pengukuran efektivitas perawatan yang dilakukan di lapangan.
Ya, padahal code kita tuh sudah menyiapkan 2 bentuk sampel, 2 jenis sampel yang mestinya kita buat. Ya memang yang satu wajib, yang satu sebenarnya tidak wajib, ya. Jadi yang wajib itu adalah sampel yang dirawat secara standar. Ini tujuannya apa? Untuk penerimaan FC prime nantinya kan, untuk pengecekan kebenaran proporsi campuran yang digunakan, ya, untuk kontrol kualitas pekerjaan. Itu sampel yang dirawat secara standar. Tapi juga di dalam code yang sama, ya, itu ada ketentuan untuk sampel yang dirawat di lapangan. Ya, tidak wajib, tapi kalau saya sebagai perencana akan saya wajibkan karena saya concern nantinya mengenai hasil pekerjaan di lapangan itu gitu ya. Kalau nggak ada upaya untuk mengontrol apakah perawatan itu efektif apa enggak, kan nanti dampaknya ke struktur kita juga gitu. Ya. Nah, sampel yang dirawat di lapangan ini maksudnya adalah kita buat sampel yang sama, sampel silinder, ya. Yang satu tadi yang kita rawat secara standar di dalam curing bath, terus yang satunya lagi kita taruh di lapangan, dibiarkan kondisinya sama dengan kondisi struktur yang baru aja dicor di lapangan. Jadi kalau struktur yang dicor itu dirawat, dia juga kena rawat. Kalau dia disiram, ini juga kena siraman. Kalau dia ditutup dengan karung goni, ini juga ditutup dengan karung goni, gitu kan? Jadi dia mendapatkan perawatan yang sama persis dengan struktur yang dirawat di lapangan. Ya, kegunaannya apa ya? Kita lebih efektif nantinya, bukan lebih efektif, lebih pasti gitu ya mengenai kuat tekan terpasang yang ada di lapangan. Kita bisa menilai apakah perawatan itu sudah efektif atau belum. Nah, bagaimana mengukurnya? Mengukurnya adalah dengan dibandingkan nantinya hasil kuat tekan dari sampel yang dirawat di lapangan ini dengan yang dirawat secara standar. Ya. Perbandingannya tidak boleh perbedaannya melebihi 15%. Ya, tidak boleh lebih dari 15%. Ini mutu 28 hari maksudnya. Ya, perbedaannya tidak boleh lebih dari 15%. Kalau sampai lebih dari 15%, ya pertama tentunya perawatan harus ditingkatkan. Kedua ya kita harus concern juga ya dengan yang terpasang di lapangan. Ada masalah apa enggak gitu kan? Harus ada evaluasi juga tentunya. Ya. Nah itu ya. Nah, tapi tentu saja ada tujuan-tujuan lain ya. Kita juga bisa pakai data ini untuk menentukan kesiapan elemen struktur ya yang terwakili oleh sampel tadi untuk dibebani ya. Ini juga bisa dipakai untuk pembanding ya terhadap uji in-place lainnya gitu ya. Ya. Kecukupan bentuk perawatan tadi sudah disampaikan, itu diatur juga di dalam SNI kita. Dasar untuk pelepasan bekisting dan shoring itu juga bisa dipakai. Karena selama ini untuk melepas shoring, bekisting itu kadang ya pakai hammer ya. Hammer nggak bisa memberikan jawaban yang lebih objektif gitu loh. Ya, tapi sampel ini akan bisa memberikan jawaban yang objektif. Sampel yang dirawat di curing bath ya, di bak perawatan juga nggak akan bisa. Karena itu ideal kondisinya. Nah, ini yang kadang ya ada saja ya. Untuk memutuskan suatu pekerjaan di lapangan dasarnya adalah kuat tekan beton yang dirawat secara ideal. Kurang tepat. Ya, itu malah bisa unkonservatif kita ya. Bisa berbahaya maksudnya. Ya, kira-kira begitu. Ya, ada kasus ya pernah ya. Dasar untuk menentukan penambahan suatu bentangan pada jembatan gitu ya. Berdasarkan sampel yang dirawat secara ideal tadi. Dapat mutunya tinggi banget. Terus dikatakan, wah ini aman ini. Maju, fail dia. Ya. Nah, ini ya. Jadi nggak bisa ya kita mendasarkan pada sampel yang ideal tadi. Ya. Nah, ada metode lain sebenarnya ya untuk memonitor pertumbuhan daripada FC prime dan juga menilai efektivitas perawatan. Ya. Yaitu dengan menggunakan metode maturity. Ya, jadi metode maturity ini apa yang dilakukan? Ya. Ya sebelum dia dipakai di lapangan itu sudah harus ada korelasi dulu ya antara beton yang kita pakai ya dengan sifat pertumbuhan panasnya. Ya, dengan kuat tekannya juga tentu saja. Jadi nanti ada sampel yang dibuat, diukur temperaturnya, dilihat evolusinya, terus nanti ditekan, nanti dicari korelasinya antara kuat tekan dengan temperatur tadi ya. Ya temperatur di sini tentunya sudah dilakukan integrasi ya terhadap umur lah gitu ya. Itu yang kita kemudian kenal dengan sebutan maturity gitu ya. Ya. Nah, kalau sudah dapat korelasinya ya,
berikutnya di lapangan ya tinggal kita pasang saja termokapel atau sejenisnya gitu ya, yang khusus lah tentu saja ya, yang nantinya bisa memonitor pertumbuhan suhu gitu ya, seiring dengan bertambahnya waktu gitu kan. Dapat plotnya, dapat grafiknya segala macam. Kemudian kita bisa dari situ mengestimasi, dengan bentuk seperti ini kayaknya kekuatan 28 hari bakal tercapai nih, bahkan lebih gitu misalnya. Bisa kita juga bisa mengetahui kekuatan saat itu gitu kan, dan lain sebagainya. Ya, sehingga kemudian kita bisa katakan, wah ini ternyata dia lebih cepat nih pertumbuhannya. Artinya apa? Cetakan bisa saya lepas lebih awal nih. Ya. Perancah bisa saya lepas lebih awal misalnya gitu kan, dan lain sebagainya. Ya, jadi banyak kegunaannya, termasuk tadi menilai efektivitas perawatan. Ya, apakah sudah efektif atau belum? Itu kelihatan dari pertumbuhannya nantinya kan, sesuai nggak dengan yang seharusnya. Kira-kira begitu. Kemudian yang berikutnya, beton mengalami segregasi. Ya. Nah, ini sesuatu kejadian yang juga sering lah gitu ya, penyebab yang sering menjadi penyebab mutu beton itu drop. Dan salah satunya itu terlihat ya kalau dia mengalami segregasi ya dari sampel core-nya ya kelihatan ya agregat itu tidak tersebar merata ya kan. Di dalam satu sampel sendiri ya, terus kita bandingkan antara satu sampel dengan yang lainnya juga terjadi perbedaan secara fisik gitu ya, bisa kelihatan. Wah, ini segregasi gitu ya. Itu dari bentuk fisik. Dari kekuatan mekaniknya juga sama. Nilai kuat tekannya ternyata bervariasi cukup lebar gitu ya. Jadi ada yang tinggi, ada yang sangat rendah gitu ya. Ya, kemudian sifat fisiknya seperti berat jenis gitu ya. Itu juga cenderung berbedanya cukup lebar gitu loh. Ya. Nah, kalau udah seperti itu ya itu indikasi adanya segregasi. Nah, ini sering terjadi khususnya pada bangunan tinggi ya. Saat kita menggunakan pumping ya, CP ya, concrete pump gitu ya untuk memindahkan beton gitu ya. Karena beton kita kurang kohesif, kurang konsisten gitu ya. Sehingga saat dialirkan itu terjadi yang namanya segregasi. Ya. Nah, seringkali begitu ya. Jadi pada saat diambil sampel core di lantai atas, kemudian kita bandingkan dengan yang di lantai bawah, yang lantai atas drop-nya luar biasa gitu ya. Nah, ini sesuatu yang harusnya kita hindari. Ya, menghindarinya bagaimana ya? Gunakanlah campuran beton yang lebih kohesif gitu ya, tidak mudah mengalami segregasi, terutama kalau udah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di mana beton itu dalam masanya masih segar, itu mengalami berbagai perlakuan gitu ya. Pemindahan, ya, handling, ya segala macam dalam jarak yang jauh gitu loh. Nah, itu hanya bisa bertahan beton itu tetap tidak berubah ya sifatnya kalau dia konsisten ya sifatnya. Kalau enggak ya berubah-ubah dia. Ya paling gampang untuk ngecek seperti itu ya kita ambil aja sampel saat di pintu proyek kita ambil sampel kan, kemudian kita pompa sejarak berapa puluh meter gitu ya, sesuai dengan lokasi proyeknya lokasi pengecorannya kan. Kita ambil lagi di situ nilai selam misalnya. Ya, akan terlihat perbedaan kalau dia tidak konsisten betonnya. Ya. Padahal beda waktunya cuma sesaat gitu kan. Nah, gambar bawah itu memperlihatkan ya salah satu ciri segregasi ya. Jadi pada saat dibuyarkan betonnya itu ada yang misah gitu ya, ada yang jalan sendiri. Airnya jalan sendiri. Nah, kalau yang seperti ini airnya yang kemungkinan agak berlebihan gitu ya. Ya. Sehingga dengan mudah ya campuran itu mengalami yang namanya segregasi. Kemudian pemadatan beton yang kurang memadai ya, ini juga bisa jadi penyebab dropnya mutu beton ya. Perlu diketahui bahwa semakin jelek kompaksi ya. Jadi ini yang tadi juga sempat ditanyakan pagi hari tadi ya. Jadi di antara kompaksi sama perawatan mana yang lebih besar pengaruhnya terhadap kuat tekan? Sebenarnya kompaksi. Ya, kompaksi ini paling besar pengaruhnya. Ya, jadi semakin jelek kompaksi, semakin tinggi nantinya jumlah udara yang terperangkap yang nggak kita keluarkan. Otomatis void akan meningkat. Void ini kan menempati volume tapi nggak menyumbangkan kekuatan sama sekali. Ya. Makanya setiap dari berbagai literatur lah perkiraan aja nih estimasi saja ya bahwa setiap tambahan void 2% itu dapat menurunkan kuat tekan beton hingga 10%. Ya. Belum lagi kita bicara nanti dampaknya pada durabilitas beton, apalagi kalau dia saling connected ya void-voidnya ya. Nah, ini ya. Sehingga penting sekali memang ya kita dalam mengerjakan pengecoran itu ya pemadatan itu dilakukan secara baik ya. Ya untuk meningkatkan kualitas pemadatan ya kita bisa menggunakan campuran yang
memiliki workabilitas yang tinggi gitu ya, atau yang baik ya. Jadi ini yang juga penting kita terapkan supaya kita dapatkan beton yang lebih bagus lah ya, lebih padat nantinya ya, sehingga dia lebih kuat, durable dan lain sebagainya ya. Nah, ini gambar ini memperlihatkan ya betapa kalau pemadatan itu tidak dilakukan dengan baik ya, itu saat dilakukan core sampling gitu ya, itu kelihatan nantinya ya, rongga-rongga yang besar gitu ya, yang mencirikan udara-udara yang terperangkap ya. Nah, perlu dibedakan ya, memang di dalam beton itu ada dua udara ya, yang mungkin ada ya. Satu udara yang memang entrain ya, sengaja dimasukkan ataupun juga termasukkan karena memang sudah suatu keniscayaan ya, alamiah ya. Terus ada yang memang terperangkap gitu loh, nggak bisa dikeluarkan gitu loh. Ya, nah bentuknya biasanya kalau yang sengaja kita masukkan, entrain gitu ya, dengan menggunakan aditif ataupun admixture gitu ya, bentuknya lebih bulat-bulat, lebih tersebar dan merata gitu ya. Tapi kalau dia terperangkap itu gede dan ukurannya kadang nggak beraturan seperti yang sebelah kiri itu. Ya, besar, dalam ya. Jadi ini yang dampaknya luar biasa ya terhadap nantinya penurunan kekuatan yang dihasilkan. Kemudian, nah, yang terakhir ini juga perlu jadi catatan ya. Jadi kadang kesimpulan kita mengatakan bahwa kuat tekannya itu nggak masuk ya, itu bukan karena materialnya yang jelek, pelaksanaan yang jelek, tapi pengujian kuat tekan terpasangnya sendiri yang kurang tepat dilakukan gitu loh. Baik metodenya yang kurang tepat ya, ataupun juga prosedurnya gitu ya. Seperti tadi yang juga Bu Mardiana sampaikan gitu ya. Untuk mengatakan dia gagal itu pakai hammer. Nggak bisa. Ya, alat uji hammer nggak bisa dipakai sebagai penentu diterima atau ditolaknya suatu pekerjaan beton. Ya, dan itu betul-betul tertulis ya di dalam ASTM-nya ya mengenai batasan penggunaan hammer, bahwa hasil uji ini tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerima atau menolak suatu pekerjaan beton. Ya. Jadi artinya nggak valid dipakai untuk mengatakan, oh ini mutu betonnya drop, itu nggak valid. Ya. Nah, yang lebih valid apa? Ya sampel core. Nah, cuman sampel core juga kalau dilakukan secara sembarangan, tidak mengikuti SOP yang ada, juga sama. Ya, bisa nggak valid juga gitu ya. Jadi prosedur pengambilan, ya sampelnya sendiri juga kelihatan nanti bagus apa enggak ya. Proses pengujiannya itu harus sesuai dengan SOP yang ada, sesuai dengan ASTM-nya gitu loh. Ya. Karena pengambilan yang salah dampaknya nanti mutu beton itu bisa seakan-akan drop, padahal nggak drop sebenarnya. Ya. Nah, SOP itu penting. Nah, cuma kadang-kala nih, ini seringkali ya saya tanyakan lab yang akan melakukan pengujian ya. Bisa minta tolong saya lihat SOP-nya seperti apa, itu kadang nggak ada. Nah, kalau nggak ada SOP gimana dong? Ya, ini sama kalau kita mau ngetes darah kita di lab gitu ya. Kita kan juga concern mengenai SOP yang nanti akan dipakai saat darah kita itu akan dites kan. Karena salah SOP ya hasilnya bisa ngaco nantinya kan. Nah, kita yang berkepentingan dengan itu sebenarnya kan. Nah, ini beberapa contoh ya yang pernah ditemukan ya untuk pengujian sampel core tadi gitu ya, yang mestinya tidak bisa begitu, tidak boleh begitu gitu ya. Misalnya ya sampel core yang dinding silindernya tuh wobbling, jadi nggak rata, dia bergelombang ya, bergelombang dinding silindernya. Nah, itu indikasi apa? Indikasi pertama, orbit yang dipakai mungkin sudah jelek gitu ya, sudah tidak sebaik saat dia pertama kali digunakan gitu kan ya. Atau indikasi alat core-nya itu tidak terkunci dengan baik sehingga saat pengambilan dia bergoyang gitu loh. Kalau bergoyang otomatis dinding silinder saya akan wobbling. Ya. Nah, itu kalau sampai terjadi itu kita sudah memberikan kerusakan yang lumayan ya pada silinder kita. Ya, ingat ini uji yang dalam tanda kutip ya semi merusak ya. Jadi kalau kita merusaknya dengan cara yang asal-asalan ya otomatis dampak dari kerusakan itu akan luar biasa. Ya.
Itu ya. Kemudian penggunaan angka koreksi diameter yang kurang tepat. Nah, ini masih terjadi sampai sekarang. Jadi kalau kita menggunakan diameter kecil, ya, menurut lab tadi, maka kuat tekannya harus dipenalti. Nah, itu salah itu. Justru kalau kita pakai diameter yang lebih kecil, ya, kita tingkatkan kuat tekan yang dihasilkan, jangan dipenalti gitu loh. Ya, nah di situ ada yang salah konsep sebenarnya. Tapi masih terjadi sampai sekarang. Ya. Kemudian ini juga sering terjadi nih, pola keruntuhan tidak terdokumentasi. Padahal pola keruntuhan itu adalah sarana kita untuk menjustify angka yang diperoleh. Ya. Tapi kadang tidak terdokumentasi dengan baik. Kalau ada kegagalan yang sifatnya prematur misalnya kan, itu akan kelihatan dari pola keruntuhannya. Ya, wah ini keruntuhannya tidak menyeluruh, tidak utuh gitu ya, hanya bagian tepi-tepi saja. Ya nggak bisa dipakai, itu reject harusnya. Nah, cuma untuk mengatakan itu kan kita perlu dokumentasi kan, itu yang kadang nggak ada. Kadang juga berat jenis sampel tidak terdokumentasi. Padahal berat jenis sampel ini juga salah satu cara kita untuk menjustify hasil. Ya, nggak terdokumentasi, nggak ditimbang. Padahal syaratnya harus ditimbang. Ya, sehingga kita bisa tahu nanti BJ-nya ini betul-betul mutunya udah drop banget nih. BJ-nya, oh ternyata memang BJ-nya drop banget. Nggak nyampe 2000 misalnya. Nah, itu masuk akal gitu kan. Tapi ini mutu betulnya drop, tapi BJ-nya kok 2400 gitu kan. Nah, ini kan nggak nyambung artinya kan. Jadi harus ada dokumentasi nilai berat jenis gitu loh. Nah, saya kemarin baru aja dapat hasil uji kuat tekan suatu sampel core gitu. Baru aja kemarin. Minggu lalu lah. Nggak ada sama sekali data berat jenis di situ. Bahkan data berat pun nggak ada gitu kan. Yang ada hanya nilai kuat tekan. Nah, itu nggak tepat itu. Ya, nggak boleh seperti itu. Ya, karena nanti kita bisa salah dalam menyimpulkan hasilnya. Jadi harus hati-hati ya kalau kita bicara pengambilan sampel core ini. Ya, prosedur harus benar, segalanya harus benar supaya nanti hasil itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau memang nggak masuk dia betul-betul nggak masuk gitu loh. Jadi bukan nggak masuk gara-gara kita salah prosedur gitu ya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Ya. Nah, ini juga sering terjadi nih, kapasitas mesin tekan yang berlebihan. Ya, kadangkala orang ngetes atau ngambil sampel core itu diameternya yang kecil. Hanya 5 cm. Ya, karena keterbatasan space dan lain sebagainya lah. Tulangannya terlalu rapat sehingga yang dia hanya bisa ngambil maksimum yang 5 cm gitu ya, diameternya. Nah, kemudian kan ini kecil nih. Paling hanya butuh 5 ton lah untuk menghancurkannya, 5-6 ton. Alat uji yang dipakai untuk menghancurkannya alat uji dengan kapasitas 300 ton. Berlebihan. Nggak akan akurat hasil bacaannya gitu loh. Ya, nggak akan akurat kecuali alat ujinya itu nanti bisa kita setel. Kapasitinya bisa kita setel, rentangnya bisa kita setel sehingga walaupun hanya 5 ton tetap kita bisa dapat bacaan yang akurat. Kalau nggak akan bisa dapat bacaan yang akurat. Ya. Tingkat bacaan terkecilnya itu terlalu besar persentasenya dibandingkan dengan 5 ton kadang. Ya, jadi kita kehilangan akurasi di situ. Dan ini juga sama, beberapa kali terjadi. Ya, khususnya saat kita ngetes sampel yang ukuran diameternya kecil. Ya. Kemudian sampel core yang terlihat cacat. Nah, ini juga penting sebenarnya kita mendokumentasi sampel core kita sebelum dan setelah tes. Untuk yang sebelum tujuannya untuk melihat ini core kita secara fisik ya ada cacat apa enggak, ada gompal apa enggak gitu loh. Kalau ada gompal ya nggak boleh dipakai harusnya. Ya. Kalau ada apa namanya kropos nggak boleh juga. Udah pasti hancur nilainya, udah pasti ini jatuh. Ya. Kalau itu kita harus nantinya dengan cara lain ya. Bahwa oh ini ada kropos di dalam, wah ini harus ada pengecekan lebih lanjut gitu ya. Tapi bukan untuk mencari kekuatan gitu loh. Udah pasti drop dong kekuatannya, ada kropos kok gitu ya. Termasuk juga SOP capping yang kadang kurang tepat. Ya, jadi kadang sampel silinder ini kan sebenarnya tidak perlu di capping harusnya ya. Sampel silinder ya, silinder maksudnya silinder core ya. Karena kan dia dipotong dengan rapi ya. Sudut antara bidang
tekan nanti dengan sumbunya juga lebih mudah kita buat dia 90 derajat ya, karena ini kan kita manufaktur lagi kasarnya ya. Setelah dapat dari lapangan kita potong, kita siapkan sehingga dia bisa kita atur silinder itu jadi lebih ideal gitu loh. Sehingga capping sebenarnya nggak perlu gitu kan. Ya, nah cuman kadang pelaksanaan pemotongan segala macam ini kadang kurang bagus gitu ya, kurang rapi. Permukaannya kasar, kadang nggak tepat 90 derajat antara bidang tekan dengan bidang dengan sumbu silindernya gitu ya. Sehingga mau nggak mau perlu capping untuk supaya bisa terakomodasi penyaluran gaya yang baik gitu kan. Nah, cuman ada dua hal yang sering masalah dengan capping ini. Capping itu ada aturannya. Kalau kita pakai misalnya sejenis sulfur gitu ya, itu maksimum hanya boleh dipakai kalau mutu beton kita maksimum 35 megapascal. Kalau di atas itu nggak bisa kita pakai sulfur, kalah dia. Bayangin capping kita kalah duluan daripada betonnya. Apa yang terjadi? Proses penyaluran gaya menjadi terganggu kan? Padahal tadi tujuan capping untuk menyalurkan gaya dengan baik. Baru ditekan dia udah gagal duluan. Ya, gagal dong tes kita harusnya kalau udah kayak gitu. Ya. Nah, jadi maksimum 35. Kemudian kalaupun kita pakai itu harus di-cure dulu. Nggak boleh baru dipasang cappingnya langsung dites. Ya. Nggak ada masalah kalau misalnya silinder kita memang ideal bentuknya ya. Kalau silinder kita nggak ideal itu bisa jadi masalah itu. Ya. Jadi harus ada waktu curing gitu ya. Yang semuanya diatur, baik di SNI ada, di ASTM juga ada gitu. Termasuk jenis capping yang dipakai kalau kita bicara core untuk beton yang mutunya tinggi itu nggak boleh lagi ya. Tidak direkomendasikan pakai misalnya sulfur. Kita harus pakai misalnya gypsum ya, ataupun bahan-bahan lainnya gitu. Nah ini sama, masih banyak hal-hal yang tidak sesuai terkait dengan SOP capping ini. Ya. Ya ini saya ambilkan dari SNI 2847 ya, pasal 26, beberapa ketentuan juga ya, yang mestinya juga jadi catatan gitu ya, bahwa beton inti core itu harus diambil, dijaga kelembabannya dalam kontainer atau tempat yang kedap air. Ya. Nah ini ada kadang diambil core direndam dalam air. Nanti waktu mau dites baru dikeluarkan, itu salah. Nggak boleh. Kita akan dapat mutu yang lebih rendah nantinya. Ya kecuali kalau dikoreksi ya. Kandungan air yang ada itu kita koreksi. Karena kalau itu kita rendam terus nanti saat mau dites kita keluarkan gitu ya, itu akan lebih rendah mutunya ya. Tergantung pada porositas di beton kita, semakin banyak porositasnya, efek pengaruh dari air di dalam pori tadi akan semakin gede. Ya, air di dalam pori itu kan berbahaya ya. Waktu kita tekan dia akan timbul yang namanya tekanan hidrostatis ya. Dia akan malah mendorong ke arah lateral, mempercepat runtuhnya sampel beton kita. Ya. Kemudian juga beton inti harus diuji dalam rentang waktu 48 jam sampai 7 hari ya. Dan lain sebagainya. Kemudian juga ukurannya yang ideal itu 94 mm ya, atau 10 cm atau 100 mili gitu ya. Tapi ini kadang sulit memang di lapangan ya. Karena tadi ya kerapatan tulangan dan lain sebagainya. Memang diizinkan ya kita menggunakan diameter yang lebih kecil. Ya di ASTM juga diizinkan. Tapi nanti kita koreksi ya. Nah, koreksinya berdasarkan ketentuan yang ada di situ, note 10 itu. Itu mengacu pada salah satu paper ya, jadi Bartlett dan McGregor ya terkait dengan efek daripada core diameter on concrete strength. Nah, di paper ini yang saya bilang, kalau kita bergerak ke arah yang lebih kecil justru kita ditingkatkan hasil kuat tekan yang diperoleh. Jadi ada faktor koreksi yang di atas 1 dikalikan terhadap kuat tekan yang kita peroleh tadi. Bukan malah dikasih penalti gitu ya. Tapi beberapa lab malah mempenalti kalau kita pakai ukuran kecil, itu yang nggak tepat gitu. Ya. Kira-kira begitu. Waktu masih berapa menit nih? Saya akan ngomong ini sorry. Masih 15 menit lagi, Pak Is. Alhamdulillah. Kemudian kita juga harus melihat nantinya ya dari silinder yang kita dari benda uji core yang kita akan tes tadi ya, kondisi-kondisi fisiknya ya, termasuk rongga-rongga besar, retak, cacat, gompal, ya, separasi pada ITZ atau rekahan ya pada ITZ. ITZ itu adalah interfacial zone ya. Kadang karena mutunya jelek ya, kadang kelihatan ya sudah ada kayak micro crack ya di ITZ-nya ya. Dan itu harus kita catat itu kalau memang ada, karena itu akan berpengaruh pada kekuatan ya. Nilai variasi berat jenis tadi sudah disebutkan ya. Pola keruntuhan ya, apakah prematur atau enggak
Ya, bidang fraktur. Nah, ini juga ya setelah dites kita dapat belahan-belahan dari hasil pengujian tadi kan. Kita cek juga ini bidang frakturnya. Apakah mengandung void yang besar, bagaimana sebaran agregat kasarnya, apakah ada indikasi segregasi ya. Apakah bidang belahan atau bidang fraktur tadi memotong atau malah mengelilingi agregat kasar. Jadi ini semua data-data penting yang nantinya melengkapi ya semua data yang kita sudah peroleh termasuk nilai kuat tekannya untuk nanti membuat suatu kesimpulan gitu. Jadi nggak bisa sembarangan sebenarnya menyimpulkan nilai kuat tekan dari suatu hasil uji core sample. Ya, nggak boleh sembarangan. Oke, yang berikutnya ini terkait dengan kropos ya ataupun rongga-rongga ataupun juga honeycomb ya. Yang mana tentu saja kalau sampai terjadi ya ini dapat mempengaruhi integritas ya, kekuatan dan juga durabilitas struktur. Ya. Dalam kondisi kropos yang menyeluruh, ya misalnya sebelah kanan yang menyeluruh nih ya, struktur beton terkait itu tidak dapat diperbaiki, harus dibongkar. Jadi kalau kita lihat yang sebelah kanan itu ya, itu kelihatan ya bahwa semen paste gitu ya, itu tidak berhasil membentuk ikatan yang baik ya dengan butiran-butiran agregat yang ada. Itu yang sudah terbongkar. Kalau kita bongkar lagi yang di dalamnya juga sama ternyata. Nah, kalau udah seperti ini sifatnya sudah sangat parah gitu ya. Sudah sulit untuk diperbaiki karena semua harus dibongkar gitu ya beton-betonnya karena betonnya tidak memperlihatkan satu ikatan yang baik. Ya. Nah, kalau yang sebelah kiri ya tentunya diinvestigasi juga dengan cara yang sama ya. Apakah ini sifatnya hanya lokal atau sudah global dan sistemik ya. Itu secara komprehensif harus kita cek ya. Kadang memang pada saat habis dicor dibuka cetakan itu nggak terlihat. Tapi kalau kita ketok-ketok ada suara kopong gitu ya. Kita tojos itu nanti jebol dia kan seperti yang terlihat di sini. Ini awalnya tertutup dia, tapi kemudian ditojos karena suaranya kopong gitu ya. Kelihatan lubang seperti itu. Nah, ini semua kita lakukan kajian dulu ya. Dengan menggunakan berbagai peralatan salah satunya UPP ya untuk memastikan bahwa ini sesuatu yang masih bisa diperbaiki apa tidak bisa diperbaiki sama sekali. Ya, tadi ada pertanyaan soalnya. Apakah setiap kropos itu bisa diperbaiki? Tergantung. Ya, tergantung pada sifat kroposnya. Ya, sudah komprehensif seperti yang sebelah kanan atau masih sifatnya lokal seperti yang sebelah kiri. Ya. Tapi tentunya apapun itu harus melalui suatu proses kajian yang mendalam untuk memastikan. Ya, kira-kira begitu. Nah, kemungkinan penyebab dari masalah tadi, ya, pertama adalah pemahaman nilai SLAM, ya, versus workabilitas yang kadang ya belum baik lah gitu ya. Jadi kadang dianggap SLAM itu sama dengan workabilitas, belum tentu, ya. Kemudian juga SLAM saat mix design, ya, versus SLAM untuk konstruksi ini kadang dua hal yang berbeda. Saat mix design kita kadang tujuannya lebih menentukan jumlah air yang pas gitu ya untuk jenis agregat yang kita pakai dan lain sebagainya lah untuk kebutuhan perencanaan awal lah. Nah, nanti pada saat kita bicara untuk pelaksanaan tentunya kan kita melihat lagi nih kondisi penulangannya seperti apa, ya kan? Tingkat kesulitan kita mengecor itu seperti apa gitu ya. Apakah kita nanti butuh beton yang bisa flow atau tidak gitu ya dan lain sebagainya lah. Nah, itu harus kita perhitungkan semua ya sehingga nanti tentunya akan butuh demand yang lebih tinggi biasanya. Ya, itu yang poin kedua juga ya terkait dengan kerapatan tulangan, termasuk juga nanti pemilihan ukuran maksimum agregat sebagai fungsi kerapatan tulangan. Ya, kadang ini memang harus kita lakukan, tapi kadang bisa kita lewatkan juga yang paling akhir ini, tergantung pada komposisi beton kita. Ya, nah kita lihat yang pertama. Ya, yang gambar kanan itu menunjukkan ya beton yang selamnya rendah sekali. Ya, secara fisik itu, secara visual itu kelihatan banget. Ya. Itu kalau dipaksakan untuk dicor, sulit banget pasti. Akan banyak udara yang terperangkap, yang sulit untuk dikeluarkan. Ya. Nah, satu hal yang perlu dicatat, bahwa nilai SLAM yang tinggi belum tentu mengindikasikan bahwa sifat workability-nya juga tinggi. Ya. Ini dua hal yang tidak seiring sebenarnya. Belum tentu seiring maksudnya, sorry. Ya. Jadi SLAM tinggi itu bisa aja karena kita kasih air yang banyak, SLAM-nya tinggi. Tapi workability-nya rendah karena airnya kebanyakan. Beton kita selalu mengalami segregasi gitu. Kalau segregasi artinya workability-nya rendah gitu kan. Ya. Nah, kalau
nilai selam ini terlalu rendah seperti yang digambar kanan, ya, beton tidak dapat dicor dengan baik, akan terjadi keropos, banyak udara terperangkap, itu udah jelas. Nah, berikutnya ini yang sering terjadi juga ini di beberapa proyek, ya. Beton itu menjadi sulit untuk dipompa dan dikerjakan. Dan terkadang selam yang rendah tadi kan kita bicara ya kadang nggak terlalu rendah juga ya, 7,5 cm, ya, tapi tanpa SP sama sekali, tanpa admixture sama sekali. Kemudian dalam pengerjaannya mau pakai pompa, ya pasti sulit untuk dipompa itu, ya. Sehingga biasanya di lapangan ya berkreasi ya karena sulit untuk dipompa ya, tambahin aja air gitu kan. Akibatnya ya terjadi segregasi, ya, water cement jadi meningkat, jadi beton juga kuat tekannya akan turun gitu ya. Akan rawan terbentuk nantinya retak susut di beton kita. Itu kelihatan banget ya kalau air itu berlebihan ya. Retak susut itu mudah sekali terjadi. Ya, bleeding juga mudah sekali terjadi. Ya. Nah, kalau kita bicara workabilitas, definisinya itu adalah kemudahan campuran ingredient beton. Batu, pasir, semen, air untuk dicampur. Untuk dipindahkan, untuk ditempatkan, dicor maksudnya, untuk dipadatkan, dan juga untuk di finishing. Ya. Tanpa kehilangan homogenitas yang berlebihan. Ya. Jadi kalau sampai dipindahkan homogenitas beton kita berubah gitu ya, terjadi kehilangan gitu ya. Nah, itu berarti tidak workability-nya tidak bagus gitu ya. Kalau sampai terjadi bleeding, workability-nya tidak bagus. Kalau sampai terjadi segregasi gitu ya, workability-nya tidak bagus gitu ya. Nah, SNI kita secara terang benderang sebenarnya ya menjelaskan ya, mensyaratkan juga gitu ya bahwa beton itu harus memiliki workability yang baik. Itu ada di pasal 26. Sehingga yang namanya bleeding, segregasi, honeycomb dan lain-lain bisa dihindari gitu loh. Ya. Untuk mencapai itu ya kita butuh mortar yang cukup ya. Tentunya nanti ada proses desain seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Yani ya. Ya. Butuh pasta semen yang cukup untuk melubrikasi semua butiran pasir gitu loh. Ya, butuh mortar cukup untuk menjaga agregat itu terpisah gitu ya. Karena kalau dia nggak terpisah kan akan ada friksi yang gede. Kalau friksinya gede otomatis workability jadi turun lah gitu ya. Susah untuk digerakkan beton kita itu. Pak Is, izin mengingatkan 5 menit lagi. Oh, oke. Wah, harus cepat nih. Kemudian butuh tambahan admixture ya, seperti HRWR ya, high range water reducer, bukan air ya, untuk mendapatkan tingkat workability yang baik ya. Ya, SND mengatur ya mengenai tipe-tipe yang diizinkan untuk dipakai baik untuk reduksi kadar air seperti high range water reducer ya, itu untuk ngurangin kadar air ya, atau yang menghasilkan beton yang dapat mengalir ya, atau flow concrete ya, itu diatur di dalam SND kita ya. Kemudian berikutnya juga ya ini pemilihan selam yang kadang kurang tepat lah gitu ya terkait dengan kondisi yang ada di lapangan, terutama terkait dengan kerapatan tulangan. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yani ya, ada pasal di SNI terkait dengan batasan ukuran maksimum agregat ya, terkait dengan salah satunya spasi tulangan ya, yaitu 3/4 spasi bersih antar tulangan. Ya. Nah, kalau dipaksakan dengan beton biasa itu pasti sulit, akan terbentuk kropos dan lain sebagainya. Ya. Nah, namun kalaupun kita menggunakan agregat yang lebih besar ya, selama kita bisa mendapatkan campuran yang bisa mengalir gitu ya, tidak terjadi segregasi yang berlebihan gitu ya, bisa memadat dengan sendirinya gitu ya, maka nggak ada masalah. Itu juga diatur di pasal 26.4.2.1 bahwa bagian yang poin 2 yang dimerahin itu bisa kita langgar ya selama kita menggunakan beton yang khusus. Nah, ini yang menjadi catatan karena memang kalau sudah di lapangan yang poin 2 itu sulit untuk dihindari. Sulit untuk dipenuhi maksud saya, sorry. Ya. Kita itu kadang ada dua hal gitu ya. Kalau kita bergerak ke arah agregat kasar yang ukurannya kecil, maka problemnya nanti sifat susut kita itu jadi berlebihan. Sifat creep kita juga jadi berlebihan. Karena agregat kita kalau semakin kecil itu efek interlocking-nya jadi tidak sebaik ya kalau agregatnya ukurannya gede. Jadi kadang memang makanya SNI kita mengizinkan ya kita menggunakan agregat yang tidak memenuhi syarat yang 2 itu ya, tapi asal menggunakan beton yang tadi ya bisa flow, mudah dipadatkan gitu ya sehingga tidak terjadi kropos. Itu yang penting. Dijamin tidak terjadi kropos.
Karena memang kita ada tujuan lain juga, terutama untuk kolom. Untuk kolom itu kita juga harus bisa mengontrol, mengendalikan creep-nya. Apalagi untuk bangunan tinggi. Kalau creep berlebihan, waduh, efeknya kemana-mana nantinya. Nah, jadi di lapangan itu sulit memang dicapai. Makanya diberi escape clause ya di dalam SNI kita terkait dengan poin kedua, yaitu 3/4 spasi bersih antar batang tulangan. Tidak harus dipenuhi. Ya. Nah, gambar sebelah kiri bawah itu menunjukkan ya kondisi kropos yang berlebihan ya akibat tulangan yang rapat gitu ya. Betonnya kurang pas juga masalahnya ya. Beton konvensional biasa gitu ya. Ya. Di dalam kroposnya ini, bukan di luar. Kalau di luar kan bisa kelihatan. Kalau di dalam kan baru kelihatan kalau dia dibelah gitu loh. Nah, ini yang dalam tanda kutip ya. Kalau nggak kita perhatikan dari awal gitu ya, berbagai aspek bahannya ya ini bisa kejadian dan kita nggak tahu bahwa itu kejadian gitu loh. Ya. Otomatis nanti dampaknya ke kekuatan struktur kita juga ya yang menjadi tidak sesuai lah. Ya ini singkat aja ya bahan admixture ya rasanya udah pada tahu lah ya. Sekarang kita sudah pada level di mana sudah ada generasi yang terkini ya, sudah bisa dipakai untuk beton khusus yang kita sebut dengan self compacted concrete ya. FC pun juga sudah hal yang biasa ya, flow concrete ya, dengan menggunakan polycarboxylate ether ataupun bahan-bahan lainnya ya sebagai HRWR untuk mendapatkan beton yang mudah dikerjakan ya. Nah, memang kalau sudah menggunakan FC, SCC ya, kita bukan menggunakan teknik slam test yang biasa gitu ya untuk mengukur performance-nya ya. Tapi kita menggunakan biasanya slam flow ya. Jadi bagaimana sebaran daripada silinder tadi pada saat dia dilepas gitu ya. Kerucut tadi pada saat dia dilepas kerucutnya, betonnya nanti nyebar gitu ya, berapa sebarannya, kira-kira begitu. Ya ini hanya gambaran ya. Yang sebelah kiri itu beton yang sulit difinish ya karena apa namanya workability-nya sangat rendah ya. Sehingga dipaksakan di finishnya. Tambah mortar lagi segala macam, wah itu jelek juga ya pada akhirnya. Itu yang sebelah kanan itu adalah pemaksaan ya, jelek hasilnya pasti ya. Kemudian yang berikutnya adalah sambungan konstruksi ya atau construction joint. Ini juga sering jadi masalah. Kita bisa lihat di sekitar kita ya, di jembatan, di bangunan-bangunan yang memang terbuka gitu ya, bisa kelihatan ya kalau pekerjaan construction joint itu tidak dilakukan dengan baik. Ya, otomatis integritas struktur terganggu, transfer gaya ini yang penting ya, bisa menjadi terganggu karena pasti akan ada pelemahan di situ. Durability struktur bangunan juga dapat dipengaruhi ya. Ini yang paling parah nih sebelah kiri ya. Jadi sambungannya ya rada-rada ngasal itu. Ya memang antara beton yang duluan dicor dengan yang baru itu mungkin waktu senggangnya waktu jedanya agak panjang ya, tapi apapun itu ya tetap harus dikerjakan dengan baik. Ya. Kadang kalaupun dilakukan touch up gitu ya, ya seperti ini. Ya, hanya sekedarnya hanya menutupin, tapi ya tetap aja ini ya sesuatu yang kurang bagus ya, dan umurnya nggak panjang touch up itu, kena beban dinamis ya. Kalau ini jembatan gitu pelan-pelan dia akan lepas ya. Nah, kemungkinan penyebab ya kurang perencanaan ya sehingga terbentuk cold joint ya. Parameter seperti setting time itu jarang diukur ya, tidak paham dengan pekerjaan dengan perlakuan yang seharusnya dilakukan dan seterusnya. Nanti kita lihat satu persatu ya. Yang pertama kita lihat dulu yang ini. Ya, nah ini SNI yang mengatur ya bahwa setiap penghentian pengecoran harus diberlakukan sebagai construction joint. Ya. Nah, memang kadang kita nggak rencanakan tiba-tiba terjadi yang namanya cold joint. Tetap aja. Kalau cold joint terjadi, ya jangan jadi cold joint, harus jadi construction joint. Artinya pengecoran kita hentikan dulu sementara. Ya. Atau kalau kita sudah siap dengan berbagai tools ataupun alat gitu ya, saat ada masalah gitu ya, beton kita udah keburu cor gitu ya, beton yang yang berikutnya agak terkendala sehingga terjadi yang namanya setting gitu ya. Sebelum setting ya kita tanam aja potongan-potongan baja gitu ya, yang nantinya bisa memperkuat daerah interface di situ. Saat beton baru datang gitu ya, kita nggak sempat melakukan apa-apa untuk penyiapan construction joint-nya. Paling itu kita pasang yang namanya dowel-dowel untuk membantu transfer gaya nantinya. Bisa seperti itu. Ya, tapi tentunya dengan perhitungan juga ya, sederhana lah gitu ya. Ya. Nah, jadi cold joint harus dihindari semaksimal mungkin dengan mengatur tahapan pengecoran. Ya, harus dihindar semaksimal mungkin. Ya, nah ini gambaran ya cold joint ya. Kelihatan sebenarnya kalau kita baru buka cetakan ya, apakah terjadi cold joint apa enggak. Itu terjadi
kayak garis pemisah, seakan-akan dia nggak menyatu antara beton yang di atasnya dengan yang di bawahnya. Ya, kadang nggak kelihatan ada celah seperti ini, tapi hanya kelihatan beda, ada garis perbedaan aja. Itu yang agak bagus kondisinya. Nah, ini yang agak jelek ya, kelihatan. Ya, biasanya tergantung, sebenarnya kondisi ini tergantung ya, bentuk akhirnya maksud saya, tergantung pada beton, campuran beton yang kita pakai. Kalau campuran beton kita itu sangat kohesif, sangat konsisten, tidak mudah air itu bergerak, berpindah gitu ya. Biasanya walaupun terjadi cold join, dia penyatuannya nggak terlihat seperti yang tergambar di sini. Paling hanya berupa garis saja. Ya. Tapi kalau kita nggak pakai bahan-bahan tadi, beton kita tidak terlalu kohesif, ya tidak terlalu konsisten, ya yang seperti ini akan terjadi. Ya. Nah, untuk mencegah cold join, initial setting time harusnya diatur dengan memperhatikan tahapan dan durasi di setiap tahapan pengecoran. Ya. Jadi siklus waktunya, kalau kita ngecor area yang luas gitu kan, mau ngecor sekaligus misalnya kan, nah kita harus atur itu berapa titik pengecoran, ya bagaimana siklusnya, ya kalau kita kembali ke beton yang sudah dicor sebelumnya itu berapa lama waktu yang dibutuhkan, itu harus kita hitung semua, kita simulasikan, sehingga nanti dari situ kita bisa menentukan yang namanya initial setting time beton kita. Ya, jadi perlu dicatat ya bahwa beton itu masih bisa dicorkan, masih bisa di cast gitu ya, masih bisa dipadatkan kalau dia belum mencapai initial settingnya. Di mana initial setting ini adalah gambaran parameter kekuatan saat beton itu dipenetrate ya, dan dia bisa memberikan respon tahanan sampai 3,5 megapascal, artinya dia sudah initial setting. Kalau di lapangan paling gampang initial setting itu tahunya dari kita masukin aja jari kita. Jari kita masukkan, kita cabut. Kalau beton itu butuh waktu untuk kembali, itu sudah tercapai itu initial setting. Tapi kalau dia waktu masukin jari, terus kita cabut, terus langsung balik lagi betonnya kan, nah itu masih segar betonnya artinya. Ya, itu cara paling gampang. Nah, jadi dia masih bisa di cast kalau initial settingnya belum tercapai. Ya, setelah itu nanti final set itu 27,6 ya angkanya ya. Itu artinya setelah itu dia sudah bisa menjadi load bearing lah gitu. Ya. At least menahan beratnya sendiri gitu kan. Kemudian tidak paham dengan perlakuan yang seharusnya dilakukan pada sambungan konstruksi, ini cepat saja ya. Ya ini aturan-aturan di SND kita ya. Sambungan konstruksi harus bersih, bebas dari latence sebelum pengecoran, harus diberi kekasaran ya. Nah, artinya kalau kita tiba-tiba membentuk cold join ya ini harus kita lakukan. Kita harus bersihin dulu, harus kita siapin, harus diberi kekasaran. Jadi any stop chore itu harus dikonsider sebagai construction joint. Itu adalah SND. Ya, sebelum pengecoran lagi permukaan construction joint harus kita basahin ya, dan genangan air kalau ada harus kita buang ya, kita remove gitu ya. Ya ini contoh ya, ini paling sulit nih kalau kita ngecor struktur seperti ini gitu ya, tapi bertahap ya. Terus ada construction joint di situ otomatis, tapi nggak kita lakukan apa-apa untuk mempersiapkannya, nah itu salah gitu loh ya. Sebenarnya banyak cara ya kita untuk menyiapkan construction joint ya, sebelum beton itu mengeras. Sekarang sudah banyak teknologinya ya, salah satunya misalnya pakai surface retarder. Jadi sebelum beton itu setting ya kita kasih surface retarder. Setelah dia setting kita tinggal semprot, nanti keluar semua, kita tinggal bersihkan. Kita dapat permukaan yang kasar. Latence bisa kita bersihkan juga ya dengan cara seperti tadi gitu. Ya. Kemudian, nah ini kejadian juga ya saat pengecoran dilanjutkan dengan pompa, mortar pemancing, pelumas belum semuanya terbuang ya. Ini contohnya ini salah satu kasus yang kebetulan juga terjadi ya. Jadi ada dua hal yang kurang tepat di sini. Jadi yang pertama adalah stop chore untuk kolom itu mestinya kalau berdasarkan aturan SND kita itu berhentinya pada sopit balok, ya tepi bawah balok, ya tidak boleh di bawah itu mestinya, ya. Tapi seringkali kejadian di bawah itu bahkan kadang sampai lebih dari 400 mili ya. 40 cm ya, mestinya nggak boleh. Apalagi kalau FC-nya beda ya. Ini kita nggak bicara FC beda nih, bicara bahwa kolom atau elemen vertikal itu bisa terjadi yang namanya konsolidasi. Bahkan elemen setinggi 30 cm pun sudah bisa mengalami konsolidasi. Sementara dia menumpu sesuatu di atasnya. Ya. Jadi nggak boleh dicor bersamaan harusnya, dipisah. Ya, belakangan juga saya dengar ada sistem yang katanya balok sama kolom akan dicor bareng gitu. Waduh. Nggak boleh harusnya. Ya, kolom itu harus settle dulu dia. Harus setting dulu, baru boleh kita ngecor balok di atasnya. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
Ya, kalau kita lihat di situ ya, bagian atasnya itu mortar semua itu. Nggak kelihatan agregat. Ya. Dan itu ternyata diakibatkan oleh kita kalau pakai concrete pump itu kan selalu pakai mortar pelumas ya. Pemancing istilahnya ya. Tergantung pada jarak apa namanya concrete pump kita kan kita kadang butuh berapa sak atau kadang satu sak aja gitu ya untuk memancing pertama. Nah, tapi pancingan ini harus kita buang semuanya dulu gitu ya ke tempat lain yang udah disiapkan tentunya kan. Ya. Jangan langsung kita jatuhkan ke tempat pengecoran. Ya nggak boleh karena itu elemen yang non struktural sebenarnya. Ya. Nah, tapi kadang kejadian. Ya, ini kebetulan yang ketahuan. Beberapa banyak yang nggak ketahuan. Ya. Nah, yang ketahuan ini yang kebetulan saya ikut serta melakukan investigasi itu sampai 2-3 kali. 2-3 kali loh. Artinya ya saya nggak tahu kalau yang lain bagaimana. Ya. Nah, ini sesuatu yang mestinya tidak boleh terjadi, apalagi untuk gedung yang tinggi. Ya. Gedung tinggi bisa dibayangkan ada mortar di situ kan. Ya. Kita akan ragu nantinya dengan keamanan strukturnya. Kira-kira begitu. Nah, ini cepat aja ya. Ini juga sering terjadi terkait dengan retak susut ya atau retak susut plastik istilahnya ya. Jadi terjadi biasanya di awal-awal saat beton kita belum mengeras masih dalam kondisi plastik gitu ya. Tapi kalau ini pun terjadi memang non struktural ya, lebih banyak ya. Tapi tetap ya appearance akan terganggu dan durability juga ya untuk jangka panjang ya. Ya. Sehingga kalaupun terjadi ya memang harus kita perbaiki, tapi kalau bisa kita hindari itu tentunya lebih baik gitu ya. Ya ini mungkin bisa baca saja ya bahwa susut plastik terjadi akibat pengeringan sebelum beton mengeras. Beton masih plastik ya. Ini disebabkan oleh penguapan air, pergerakan air ke permukaan beton atau bleeding ya. Penguapan air berlebihan terkadang lebih besar dari laju bleeding. Nah, ini yang bahaya ya. Kalau dia lebih besar, keretakan langsung terjadi di mana-mana. Kalau bleedingnya lebih cepat, ya air bleeding itu yang nguap duluan ya, karena proteksi oleh air bleeding yang ada di permukaan. Ya, yang bahaya adalah kalau nggak ada air bleeding di permukaan, ya, terus beton kita relatif konsisten lah ini ya, campurannya ya, tapi kondisi lingkungan menyebabkan nanti terjadi evaporasi. Nah, ini yang bahaya ya, harus kita hindari ya, karena bisa menyebabkan yang namanya keretakan. Ya, nah sebenarnya di kita ya di spesifikasi khusus ya kalau di KPU-an itu ada ya diagram ini ya, tapi jarang dipakai di lapangan. Di mana diagram ini memberikan satu petunjuk ke kita lah saat kita bicara mau ngecor itu pada lingkungan yang suhu ruangnya berapa derajat, suhu beton awal kita harus kita kontrol sampai berapa derajat dengan kecepatan angin yang ada dan lain sebagainya untuk menghindari terjadinya retak susut plastik tadi. Ya. Jadi kalau secara rule of thumb ya, kalau kita bisa menjaga laju evaporasi ya di bawah 1 kg per meter persegi per jam, maka susut plastik itu bisa kita cegah untuk terjadi. Apalagi kemudian suhu beton segar kita jaga tidak lebih dari 35 derajat. Kalau ini sudah keharusan lah untuk Indonesia ya. Itu diatur di dalam SNI 2847. Jadi suhu beton segar itu nggak boleh lebih dari 35 derajat Celcius. Ya. Suhu ambien juga kalau bisa dijaga. Ya memang agak sulit ya, karena kadang lebih tinggi daripada 35 ya. Tapi kalau dia lebih tinggi ya ada hal-hal yang mungkin perlu kita perhatikan ya. Kalau kita tetap memaksakan pengecoran saat itu, atau pilihan lain kita tunda pengecoran ya. Kita sudah punya catatan bahwa kalau ngecor siang hari suhu segitu ya mungkin kita nggak lakukan karena dampaknya nanti akan terbentuk yang namanya retak plastik tadi ya. Kemudian humiditas, nah kalau ini sih relatif kalau di Jakarta ya sesuatu yang mudah dicapai. Jadi kalau lihat 80% itu sudah umum lah kalau di Jakarta ya, karena memang lembab kalau di Jakarta ya, sehingga kondisi humiditas termasuk kondisi yang bisa membantu ya supaya pengecoran kita itu tidak menyebabkan nantinya keretakan-keretakan yang tidak kita inginkan. Ya. Nah dengan angka-angka ini kita pakai chart ini ya. Untuk melihat apakah misalnya dengan suhu lingkungan 36 derajat kita masih bisa ngecor nggak kira-kira? Bisa, tapi kita harus turunkan suhu beton segar kita supaya evaporasinya dijaga di bawah 1 kg. Gitu loh. Jadi kita bisa bermain dengan berbagai parameter dengan menggunakan kurva ini. Ya. Atau kecepatan angin. Nah, kan kita bisa
kontrol kecepatan angin dengan memasang yang namanya windshield misalnya kan, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini chart yang sangat berguna ya untuk kita menyusun ya program pengecoran yang akan kita lakukan dengan tujuan tentu saja ya retak-retak susut plastik tadi bisa kita hindari ya. Kira-kira begitu? Ya, ini kesimpulan ya. Saya kira ini hanya merangkum apa yang tadi sudah disampaikan ya. Tapi satu hal yang mungkin bisa jadi benang merah ya dari berbagai permasalahan tadi ya. Itu kuncinya sebenarnya adalah campuran beton itu harus direncanakan bersifat konsisten dan memiliki kelecehan yang tinggi. Kalau kita bisa menggunakan beton yang seperti ini secara konsisten di proyek-proyek kita ya, maka pemadatan lebih mudah dilakukan, ya kan? Pengecoran lebih mudah dilakukan, ya. Hal-hal yang seperti tadi itu, ya, pemadatan dan lain sebagainya juga lebih mudah, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini solusi yang artinya bisa diterapkan ke berbagai masalah yang tadi ada, gitu ya. Kira-kira begitu. Saya kembalikan ke Bu Patria, terima kasih. Ini saya ngambil waktu tambahan berapa menit, Ibu Patria? 15, Pak. Oh, 15. Oke. Oke. Terima kasih banyak Pak Iswandi atas presentasinya, sangat insightful. Mohon izin untuk men-share Q&A. Saya buat sedikit rangkuman di sini, ada beberapa pertanyaan. Untuk yang sesi pertama, buat Bu Yani, ini 2 pertanyaan pertama. Mohon maaf kalau misalnya pertanyaannya ada yang nggak di sini, ada beberapa yang saya filter karena sebetulnya sudah dijawab dari presentasi beliau berdua. Bu Yani, untuk pertanyaan pertama dari Pak Yayan, apa peran spesifik agregat pada beton? Apa yang terjadi jika beton hanya menggunakan air dan semen saja? Ya, baik, terima kasih. Jadi tadi Pak Yayan ada 4 komponen ya. Fillernya terdiri dari pasir dan batu pecah, sementara pengikatnya adalah air dan semen. Sebagian tadi sudah saya jelaskan bahwa agregat itu adalah komponen paling utama yang kita manfaatkan untuk menyusun batu-batuan kita, gitu. Sementara semen dan air itu adalah pengikatnya. Dan ditambahkan juga tadi sangat jelas oleh Pak Iswandi bahwa sebetulnya agregat itu fungsi lainnya adalah untuk menahan laju shrinkage ya, susut atau bahkan creep. Itu sudah disebutkan juga karena memang dalam hal ini kalau misalnya beton itu hanya terdiri dari air dan semen saja, namanya bukan beton, tapi pasta. Nah, pasta ini karena dia hanya terdiri dari padatan partikel yang halus seperti semen dan juga liquid air, maka susutnya bisa besar. Sangat tergantung dari jumlah air yang mau kita masukkan. Kalau airnya water to cement rasionya banyak, ya susutnya semakin besar. Bisa kita lihat di beberapa mungkin percobaan gitu, kalau mau main-main sedikit, kalau kita campurkan pasta saja, kita masukkan pasta saja ke dalam cetakan, maka kita akan melihat kelengkungan cekung gitu ya di permukaan benda uji kita, itu menunjukkan bahwa memang susutnya besar. Jadi spesifik agregat ini, satu memang dia membangun kekuatan, karena memang agregat itulah yang kita andalkan untuk membuat beton, kemudian bisa mengurangi susut pada pada beton kita. Jadi agregat adalah wajib. Kemudian untuk yang Pak Rudi dan Pak Joni, oh ini sama ya, senada ya, Bupat ya. Betul Bu. Ini fly ash dan pengaruhnya terhadap mutu beton. Nah, mutu beton, ikatan, dan durability. Jadi ada 3 pertanyaannya. Saya jawab satu-satu dulu terhadap mutu beton. Fly ash itu kalau kita lihat spesifikasinya berdasarkan ASTM C618 memang dibagi menjadi 2. Mau pakai fly ash kelas F atau mau pakai fly ash kelas C. Dalam hal ini fly ash sebetulnya tadi sudah saya jelaskan sekilas dengan menggunakan semacam animasi begitu. Fly ash yang kita perlukan itu adalah silikanya yang berperan penting pada saat dia
menghasilkan kepadatan pada beton. Kenapa? Secara fisik dalam hal ini adalah mutu ya. Secara fisik pori-pori yang mungkin timbul, pori-pori yang mungkin masih ada yang berisi material yang disebut dengan kalsium hidroksida tadi yang warnanya awan-awan merah itu tidak padat, jadi sifatnya soluble. Soluble ini dia sifatnya alkali. Alkalinya tinggi dan dia bisa bereaksi dengan silika pada fly ash untuk menghasilkan kalsium silicate hydrate. Jadi ada dua produk CSH ya kalau kita menggunakan fly ash. Produk CSH yang pertama kalsium silicate hydrate-nya dihasilkan oleh semen dan air. Terus kemudian dilanjutkan kalau ada fly ash-nya ikut main. Jadi di situ fly ash-nya juga bisa menghasilkan CSH. Reaksi yang kedua ini disebut sebagai reaksi pozolanik. Jadi fly ash itu memang adalah material yang pozolanik ya, material pozolan. Jadi otomatis ya karena lebih padat betonnya, maka mutunya meningkat. Tapi kembali lagi memang fly ash berapa banyak yang kita pakai. Kalau kita pakainya berlebihan, maka kita akan kehilangan binder utama. Binder utamanya adalah semen dan air. Sementara fly ash ini kan bukan pemain utama, dia pemeran pembantu istilahnya begitu ya. Jadi nggak asik kalau pemain utamanya tuh kurang gitu kan nggak asik gitu. Kok pemain pembantu tok yang muncul gitu ya. Nah dalam hal ini mutu beton bisa dibantu dengan adanya peningkatan kepadatan pada beton. Nah kemudian berkaitan dengan ikatan. Ini kembali lagi tadi Pak Iswandi sudah menjelaskan secara bagus sekali ya detail tentang interfacial transition zone. Jadi di permukaan agregat itu kalau misalnya agregatnya bersih, anggapannya tidak ada minyak, tidak ada kotoran, tidak ada lumpur, permukaannya bersih, maka antara agregat dengan mortar itu seringkali ada gap atau ada celah ya, ada celah kecil begitu. Di mana kalau kita ada fly ash di dalam campuran kita dari awal, maka celah tersebut kemungkinan akan terisi oleh adanya reaksi antara fly ash dengan hasil produk semen tadi, kalsium silicate hydrate. Jadi otomatis ikatan beton itu lebih baik apabila ada hadirnya fly ash di situ. Demikian juga ini berkaitan dengan yang nomor 1 tadi ya. Jadi waktu ikatan ini waktu ikatan ya, setting time. Maaf, bukan ikatan beton, tapi setting time. Setting time mungkin jadi lebih lambat karena semen itu terdiri dari beberapa fasa mineral. Ada yang kita sebut elite, belite, silite, dan yang mengandung ferrite. Nah, kalau kita kurangi jumlah dari semennya karena kita gantikan dengan sementitis material, satu yang kita dapatkan adalah berkurangnya reaksi kimia. Jadi biasanya ditandai dengan kalau reaksi kimia pada semen dan air itu eksotermis, panas. Jadi biasanya kalau kita pakai fly ash di dalam campuran kita, panas hidrasinya turun. Nah, akibatnya juga waktu ikatan beton biasanya menjadi agak delay, ya, agak terlambat dengan kita menggunakan fly ash. Akan tetapi kalau kita menggunakan komposisi yang high volume fly ash, agak advance sedikit. High volume fly ash itu mungkin pemanfaatan fly ash-nya nggak seperti yang saya jelaskan tadi di dalam PPT saya. Kita pakai yang 50% atau 60% seperti itu, waktu ikatan beton malah maju. Karena seakan-akan fly ash ini yang ukurannya halus, partikelnya halus, itu dia menyerap air lebih banyak daripada semen. Jadi waktu ikatan betonnya bisa maju. Tapi kalau fly ash yang dipakai tadi di range sekitar 15% sampai 25%, biasanya sih setting time-nya agak delay. Terus kemudian durability beton. Jelas ya kalau ternyata betonnya menjadi lebih padat, lebih baik, terus kemudian mutunya meningkat. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Iswandi di dalam slide saya juga bahwa memang durability beton itu juga tergantung dari mutu betonnya. Kalau mutu betonnya baik, kepadatannya baik, durability-nya mesti panjang. Dan kalau dia lebih lebih kompak di permukaannya, dia lebih lebih padat, maka penetrasi klorida, kemudian
intrusi dari sulfat, itu agak sulit untuk masuk ke dalam selimut beton. Jadi umur beton akan menjadi lebih panjang. Kira-kira begitu jawabannya. Terima kasih Bu Yani. Selanjutnya ini dari Pak Johan, kurang lebih ada 3 pertanyaan. Bagaimana hubungan ukuran dan jenis agregat kasar terhadap pemakaian semen untuk mutu beton FC prime yang sama? Lalu apa semua mutu beton FC prime bisa dikonversikan menjadi proporsi volume 1:2:3 dari proporsi berat? Dan bagaimana cara menentukan standar deviasi yang efektif agar beton yang dihasilkan tercapai mutunya? Ini highlightnya satu lagi, dan ekonomis. Tadi sebetulnya ini juga sudah di-cover oleh Pak Isman juga. Ini saya juga yang jawab ya, kepada saya nih. Baik. Nah, tadi sudah dijelaskan sebetulnya ukuran dan jenis agregat kasar. Jadi sudah dibahas oleh Pak Isman tadi ukuran. Jadi ukuran itu kalau bisa sih kita ukurannya jangan kecil, maunya gitu kan kita nyusun batu. Tetapi kalau ukurannya terlalu besar, itu nanti akan menghasilkan mungkin kemacetan ya, macet. Jadi kita tidak mempertimbangkan celah yang harus dilewati oleh agregat tersebut. Nah, sehingga mungkin saja kalau kita mengecilkan ukuran agregat, kita mungkin mengganti agregat kasar dengan agregat halus, istilahnya seperti itu. Jadi lebih banyak pasirnya. Maka lem yang dibutuhkan atau binder, pengikat yang dibutuhkan jadi agak banyak. Karena kan melumuri satu-satu. Kalau ternyata ukurannya besar, kita lumuri permukaannya itu mungkin sedikit gitu, modalnya sedikit. Tapi kalau kemudian batu tersebut kita pecah-pecah menjadi kecil, maka kita memerlukan binder yang lebih banyak. Karena itulah pada beton self compacting concrete yang biasanya agregatnya itu agregat kasarnya itu lebih lebih kita kecilkan supaya dia sifatnya seperti madi, seperti lumpur ya, seperti lumpur, dan ukuran agregatnya nggak besar-besar, itu biasanya memerlukan pasta yang sedikit lebih banyak daripada beton yang menggunakan agregat yang sama tapi tidak se-compacting concrete. Jadi bisa saja pemakaian semennya jadi sedikit lebih banyak. Nah kemudian, ini semua mutu beton dikonversi sebetulnya gini, kalau di dalam metode ACI yang saya sampaikan tadi itu kan proporsinya itu tadinya berdasarkan volume ya. Jadi 1 meter kubik itu volume yang dipakai oleh semen bagaimana, volume yang dipakai untuk air bagaimana, begitu tuh dalam volume. Kemudian kita konversi menjadi berat jenis. Nah ini 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini kan volume ya pakai ember. Ya kalau udah pakai ember di lapangan tuh agak repot. Karena apa? 1 ember itu ukurannya volume. Jadi mungkin bisa ya, jadi gini. Biasanya gini saya. Jadi kalau di dalam hitung-hitungan kilo-kilo kan agak sulit kalau kita mau pakai ember-emberan dengan daerah remote gitu ya, daerah remote terus nggak ada kilo-kiloan gitu ya, orang pakai ember aja. Itu dikonversi dengan 1 ember itu dia bisa memuat berapa kilogram. Nah embernya mau pakai yang mana? Ember yang hitam itu yang 10 literan atau 5 literan gitu, janjian ember yang mana yang mau dipakai, 1, 2, 3 ini volume ember yang mana. Ember saya mungkin beda dengan embernya Bu Patria misalnya gitu. Jadi kita janjian ember yang seperti apa, ember yang seperti itulah yang dipakai untuk melakukan konversi, itu boleh. Itu untuk praktis di lapangan. Gitu. Kemudian bagaimana menentukan standar deviasi yang efektif tadi udah dijelaskan ya sama yang ini sudah Bu. Ya. Sudah dijelaskan. Jadi ya jangan terlalu ngirit-ngirit, itu nanti kalau nggak tercapai repot. Standar deviasinya jelas 8 ditambah 8 tapi nambahnya cuma 5 gitu. Ini terima kasih. Oh ya. Ada banyak sekali sebetulnya pertanyaan buat Bu ini Bu. Harus dibagi dengan Pak Is. Iya, Pak Is nanti ada sesi 2-nya ada saya bagi. Tapi masih cukup waktunya, nggih. Ini saya bagi 2 kebetulan waktunya, Bu. Ya. Dari Pak Nintyo, untuk mais konkret, upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mengurangi panas hidrasi, bagaimana cara mengontrol? Lalu Pak Wisena, saat ini semen OPC tipe 1 sudah sangat sulit, jika kita ingin menggunakan semen PCC, apakah masih diizinkan untuk menambahkan material cementitious, dan bagaimana cara mengetahui persentase material cementitious yang sudah ada di dalam PCC? Pak Nintyo dulu ya. Kalau untuk mengurangi panas hidrasi, tadi sudah ada poin-poin yang sudah disampaikan Pak Iswandi sebetulnya. Jadi dalam aturannya itu sudah ketat ya.
harus tidak boleh lebih dari 35 derajat gitu. Entah pakai air es misalnya begitu ya, campurannya jangan pakai air biasa tapi harus pakai air es misalnya begitu. Tapi yang disebut dengan panas hidrasi, walaupun kita pakai air es, seringkali memang dia tinggi. Nah, kadang-kadang kita perlu memasukkan cementitious material juga. Kita perlu memasukkan cementitious material untuk mengurangi panas hidrasi. Beberapa hal yang pernah saya pernah saya baca, pernah saya lakukan, dibandingkan dengan fly ash, slag itu lebih signifikan menurunkan panas hidrasi. Jadi pakai slag sedikit dengan jumlah yang sama dengan fly ash, lebih banyak turun panas hidrasinya kalau kita pakai slag gitu. Tapi terlepas dari apakah fly ash yang kita pakai kelas C atau kelas F, disarankan pakai yang kelas F karena kelas C itu mengandung CaO sehingga kemungkinan dia sedikit memberikan reaksi eksotermis. Nah, kalau panas hidrasi ini saya pernah melihat yang di Suramadu itu ya, kalau panas hidrasinya yang ngeri kan kalau nggak sama, di dalam itu tinggi sekali panas hidrasinya karena mas konkrit, terus kemudian mungkin di atas 100 derajat Celcius, kalau iseng masukkan telur ayam di dalam beton, terus tahu-tahu telurnya udah matang ya, boro-boro mau netes. Jadi telurnya udah matang di dalam, terebus di dalam karena di atas 100 derajat Celcius karena mas konkrit. Nah itu terjadi perbedaan temperatur yang sangat besar di luar maupun di dalam, sehingga biasanya yang digunakan adalah menjaga supaya temperatur itu tidak terlalu jeglek, bahasa Indonesianya tidak terlalu jauh variasinya antara yang di dalam dengan di luar, jadi pakai styrofoam. Ya, dipakai styrofoam supaya terjadi seperti kondisi adiabatik begitu, nggak terlalu jauh bedanya antara dalam sama luar. Kemudian semen tipe 1, iya sulit didapat. Kalaupun minta dari pabrik semen gitu harus pesen ya. Tipe 1 sudah sulit didapat. Yang hampir setara dengan tipe 1 general use itu tadi, PCC mungkin ya. Kalau pakai semen Portland Cement Composite ini yang PCC boleh, mau menambahkan material cementitious silahkan. Jadi memang harus dilakukan trial. Jadi kalau misalnya rumusan yang mau dipakai, pakai metode apa untuk menggunakan perancangannya, harus dilakukan trial, harus dilakukan percobaan apakah workability-nya cocok, air dalam campurannya cocok, dan juga terutama kuat tekannya memenuhi atau tidak. Nah, kalau membongkar rahasia produk lah ini, jadi sudah datang gitu ya. Ini fly ash-nya mengandung berapa? Itu kalau kita XRD kan, kita kirim gitu, kita X-ray kan, silikanya ini sumbangan dari silika mana sih? Bawaannya semen atau bawaannya fly ash? Saya kira agak sulit ya kita untuk mengetahui presentasi. Tapi kalau deteksi kira-kira, oh ini mengandung slag, oh ini mungkin mengandung fly ash, tapi kita nggak tahu persennya berapa, itu masih bisa. Kalau kita kirim uji mineraloginya itu masih bisa. Tapi kalau persennya saya kira saya sendiri nggak bisa menentukan berapa persen fly ash yang sudah kadung dicampur, udah jadi bakso tuh udah enak rasanya lah. Ini terus micinnya berapa ini nggak tahu gitu. Kira-kira seperti itu Bu Patria. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya ini dari Pak Anggi Akbar, ini untuk agregat kasar apakah ada persyaratan minimal nilai abrasi split yang berkaitan dengan rencana mutu beton yang dicapai? Lalu Pak Asyar Saputra, saat ini semakin meningkat tuntutan green concrete. Nah ini pas nih Bu Yani, yaitu penyediaan beton dengan carbon footprint minimum pada proyek infrastruktur fisik. Dari sisi campuran bahan beton, mohon rekomendasi saran yang bisa dilakukan untuk menuju green concrete. Nah ini sebetulnya menarik Ibu. Sayangnya ini kalau pemahaman saya belum masuk ke spekteknya PU ya. Untuk yang fly ash aja masuk, tapi yang lainnya belum ya. Iya, untuk yang split ya, itu aturannya sudah ada sebetulnya, tadi mungkin terlewat ya. Sebentar, ada nggak ya? Sebetulnya ada aturannya bahwa batu split itu dibagi menjadi 2, saya kurang hafal, dibagi menjadi 2 di aturan pengujiannya. Jadi ada yang kita harus membagi dalam bentuk kelompok di di bawah diameter sampai dengan diameter 10 mungkin, terus sama yang di atas diameter 10.
Nah, kira-kira begitu, atau di bawah 20 atau di atas 20. Saya kira mungkin 10 ya batasannya, karena semakin kecil agregat, semakin gampang dia mengalami aus. Jadi semakin besar agregat, mungkin semakin sulit dia mengalami aus. Kenapa aus ini penting sekali? Karena pada waktu dia dicampur di dalam molen, jangan sampai dia gampang merepih, kan begitu ya ceritanya ya. Jadi bentuk agregat itu juga nggak boleh pipih. Jadi ada aturannya juga. Bahwa agregat itu bentuknya juga tidak boleh banyak yang pipih, jadi maksimal berapa begitu ya, saya agak lupa, mohon maaf, tapi saya kira sekitar 20 gitu ya, sekitar 20-an itu abrasi yang mungkin bisa dijadikan standar maksimal. Nanti kalau saya sudah ketemu nanti di chatting saya taruh. Tuh masih ada di kuliah 1 semester soalnya ini. Jadi 1 jam ya Bu. Ada syarat untuk agregat kasar itu bagaimana, agregat halus bagaimana gitu. Nanti saya carikan sebentar ASTM-nya. Terus untuk pasar. Ini tuntutan Green Concrete untuk carbon footprint, karena kan kalau udah jadi pajak ya, dipajakin ya repot. Tapi kalau misalnya industrinya bisa menunjukkan bahwa dia menuju ke arah green infrastructure, ya mudah-mudahan ini pajaknya nggak diberikan gitu ya. Jadi ada kelonggaran gitu. Di kemudian hari maunya seperti itu. Nah, dari sisi campuran bahan beton, nah dulunya kan fly ash dan bottom ash yang gampang-gampang aja. Fly ash dan bottom ash itu dulunya kan sebelum Februari tahun 2021 masih dinyatakan sebagai limbah 3. Oh, itu rame, orang takut mau pakai. Saya aja minta itu harus pakai surat, harus apa segala macam gitu. Mahasiswanya Pak Iswandi juga begitu, mau minta fly ash aja loh, kayak aduh sampai ke menteri gitu ya. Terus ini kemudian dibebaskan, jadi delisting, sudah nggak jadi limbah lagi. Karena sudah nggak jadi limbah lagi, yang tadinya harus mengajukan izin, sekarang cuma persetujuan. Artinya mungkin di sini harus ada komunikasi antara industri dengan penghasil limbah fly ash. Kalau yang mau dipakai adalah fly ash, kalau greennya mau green yang murah kan fly ash ya. Termasuk juga bottom ash-nya. Jadi bottom ash-nya boleh, Pak, ini dipakai untuk jadi pengganti pasir, terus kemudian semennya digantikan dengan fly ash. Tapi memang harus dilakukan telisik dulu, apakah yang dipakai adalah kelas C ataukah yang dipakai kelas F. Kami di lab sekarang bisa memakai sampai lebih dari 50% untuk menggantikan semen. Semakin green, semakin baik, dan semakin turun juga panas hidrasinya. Akan tetapi fly ash-nya ini macam-macam. Kita lihat dulu boilernya, kita lihat dulu asal-usulnya. Jadi ada yang fly ash yang kadar karbonnya mungkin tinggi, harus kita hindari. Ada fly ash yang dihasilkan oleh boiler non-pulverized, jadi pakai boiler CFBC, kelihatannya halus, tapi ternyata dia malah menyerap air, malah ganggu workability, dan disarankan tidak boleh banyak-banyak dipakai di dalam beton. Kira-kira begitu. Nanti untuk sesi fly ash kayaknya khusus ya, Bu Patria ya. Itu menarik ya memang, Bu. Fungsi boiler juga aja. Ya, itu harus ada ilmu sedikit tentang boilernya. Oke, untuk sesinya Bu Yani, kebetulan Bu, ini kerjaan Pak Is ya Bu. Monggo. Pak Iswandi, ini beberapa pertanyaan terkait presentasi Pak Is tadi. Yang pertama ini untuk pengujian tekan kubus ini sebetulnya bisa dijawab oleh Pak Is dan Bu Yani juga. Ini apakah pengujian kuat tekan kubus masih diizinkan di lapangan serta digunakan sebagai ketentuan spektek? Apakah masih relevan dengan SNI yang terbaru yang sudah lazim menggunakan FC Prime? Ini pertanyaan tipikal, Pak. Sorry. Masih mute, Pak. Ya, oke. Ya, tentunya nggak boleh ya. Jadi kita sudah harus konsisten dengan SNI kita menggunakan sampel silinder lah. Ya, karena kalau pakai kubus lagi selalu yang menjadi pertanyaan kan korelasinya gimana. Dan korelasi itu bukan angka tunggal gitu ya. Sangat-sangat
material ini juga ya, material spesifik juga gitu ya, sehingga nggak bisa ya. Nah, jadi kalau di DKI sebagai contoh dan juga di Bandung untuk perencanaan-perencanaan yang masuk ke TABG ya, begitupun juga di jembatan ya KKJTJ ya, itu sudah tidak diizinkan ya, di dalam dokumen perhitungan juga masih pakai K, harus dirubah semua dengan FC prime ya. Jadi dalam dokumen perhitungan yang diajukan untuk perizinan itu sudah harus FC prime semua. Sehingga nanti waktu pelaksanaan pun juga harusnya konsisten ya dengan itu. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya, ini bagaimana method of statement dengan prosedur yang benar saat pengecoran. Dan ini dari Pak Doni Tambubolon, apakah penyebab perbedaan kualitas pengecoran beton dalam satu lebar shear wall, di kiri kondisinya baik, kanan kondisinya buruk, dan metode pengecoran shear wall yang baik dan benar itu kurang lebih seperti apa? Kalau yang pertama terkait dengan pengecoran umum nih maksudnya? Sepertinya Yang demikian, pertama Pak. itu, jadi tentunya kan method of statement pengecoran ini sangat bergantung pada area, volume gitu ya, pengecoran yang akan kita lakukan gitu ya. Saat kita berhadapan dengan misalnya volume yang besar gitu ya, nah di situ kan tentunya berbeda ya saat kita cuma ngecor suatu lantai bangunan seluas misalnya 500 meter persegi gitu ya, berbeda ya. Saat kita berhadapan dengan mesh konkret ya berbeda lagi gitu ya. Saat kita berhadapan dengan pengecoran yang tebal gitu ya, di mana kita harus hindari cold join ya, tentunya berbeda lagi. Nah, memang method of statement-nya harusnya dirancang dengan memperhatikan tadi ya target-target yang kita inginkan, bahwa satu tidak boleh ada yang namanya cold join ya yang terbentuk ya, sehingga siklus ya waktu yang dibutuhkan ya, waktu yang dibutuhkan untuk ngecor ke tempat yang tadi sudah dicor gitu berapa lama, itu semua kita simulasikan ya, kita simulasikan, dikoordinasikan juga dengan konsultan perencana gitu ya, sehingga nanti bisa menentukan kira-kira berapa initial setting time yang cocok lah gitu ya untuk konkret material yang akan dipesan gitu ya. Nah, tapi tentu saja apapun itu method of statement harus konsisten nanti dilaksanakan ya. Tadi kan kita bicara membuat yang namanya siklus gitu ya. Ini kan bergantung pada berapa konkret pump yang akan kita pakai misalnya kan. Apakah kita hanya menggunakan satu konkret pump ya. Kemudian kalau kita menggunakan satu konkret pump, menjadi pertanyaan misalnya, kalau tiba-tiba ada masalah, apa yang kita lakukan? Tiba-tiba misalnya stuck dia, ataupun juga dalam tanda kutip ya konkret pumpnya bermasalah gitu kan? Apa yang harus dilakukan? Apakah kita harus memasang yang namanya backup? Menyediakan maksud saya, menyediakan backup konkret pump atau bagaimana? Nah ini semua harus kita perhitungkan, membuat program, dan itu sangat-sangat spesifik dengan pekerjaan yang kita kerjakan. Tapi yang betul adalah memang harus dibuat method of statement. Jadi kalau sampai ada suatu pekerjaan yang volumenya besar dan tidak ada sama sekali method of statement, wah itu salah. Itu salah itu. Artinya nggak pernah diperhitungkan. Kalau kemudian nanti terjadi masalah, ya itulah akibatnya. Karena tidak pernah diperhitungkan dari awal, tidak pernah direncanakan, tidak pernah diantisipasi. Ya, berbagai kemungkinan yang akan terjadi yang bisa merusak produk akhir kita nantinya. Ya. Kira-kira begitu. Itu yang pertama ya. Ya sekali lagi yang terkait dengan method of statement juga nanti dikaitkan juga dengan material requirement-nya juga ya. Jadi itu membentuk satu kesatuan nantinya ya, dan saling mendukung tentu saja ya, dari materialnya, dari metodenya ya, dari peralatan ya. Jadi material, metode, peralatan ya, itu menjadi satu kesatuan membentuk yang namanya method of statement ya. Kemudian apakah penyebab perbedaan kualitas pengecoran beton dalam satu lebar shear wall, dalam satu panjang mungkin maksudnya ya, panjang shear wall ya. Panjang daerah kiri kondisinya baik, bagian kanan kondisinya buruk ya. Metode pengecoran shear wall yang baik dan benar itu bagaimana? Ya. Jadi kalau sampai terjadi perbedaan seperti itu tentunya bisa disebabkan oleh salah satunya ya, material beton yang kita pakai yang kurang konsisten gitu loh. Ya. Sehingga somehow terjadi yang namanya segregasi gitu kan. Nah, satu hal yang penting saat kita bicara ngecor shear wall yang lebar, yang panjang maksud saya ya.
itu yang namanya beton nggak boleh kita jatuhkan di satu sisi. Kemudian kita dorong itu ke ujung satunya. Ya kalau itu yang kita lakukan ya pasti akan terjadi segregasi. Ya segregasi itu kadang memang sifat intrinsik dari materialnya, yaitu yang bisa kita rancang dengan baik. Tapi juga bisa karena pemaksaan yang kita lakukan, yang mestinya nggak boleh gitu, tapi kita lakukan. Itu juga bisa menyebabkan yang namanya segregasi. Nah, yang begini nggak boleh. Jadi harusnya yang namanya konsep kita ngecor beton, ya apapun itu ya, shear wall, plat, ya, bahwa kita menempatkan beton di tempat di mana dia akan berakhir, gitu loh. Ya, jadi kita menempatkan beton harusnya di tempat dia mana dia berakhir. Jangan kita tumpahkan di satu sisi, terus kita dorong, itu nggak boleh. Ya, kalau itu kita lakukan sudah pasti terjadi yang namanya segregasi. Nah, metode yang baik seperti apa ya tadi ya? Pertama itu, yang kedua ya kalau kita tergantung ya, kalau kita pakai sistem pipa misalnya kan, kemudian pipa itu bisa kita apa namanya geser-geser lah gitu ya. Ada beberapa ya sehingga dia jalannya kayak layer by layer lah gitu, lapis by lapis gitu ya, sampai akhirnya mencapai ketinggian tertentu. Nah, problem berikutnya adalah apa namanya? Ya, teknik kita gimana? Mau menjatuhkan saja beton tadi dari bucket yang ada gitu ya, bucket kita jatuhkan gitu ya. Nah, kalau memang itu mau kita jatuhkan, maka tinggi jatuhnya dibatasin. Ya, nggak boleh terlalu berlebihan. Biasanya antara 1 sampai 1,5 meter itu udah paling maksimum gitu ya. Kalau berlebihan ya segregasi lagi gitu ya, itu segregasi yang dipaksa namanya. Jadi nggak boleh ya. Nah, jadi kalau kita pakai bucket, sistem dijatuhkan ya artinya nanti tinggi cetakan kita itu ya dari titik jatuhnya itu ya jangan sampai melebihi angka tadi ya. Yang 1,5 meter itu udah paling maksimum gitu ya, supaya tidak terjadi segregasi. Nah, kemudian nanti berjalan lah kan, bergerak ke sana, nanti balik lagi terus gitu ya, layer by layer itu kita lakukan sembari dilakukan proses pemadatan, baik nanti dari internal maupun juga dari eksternal ya kalau memang diperlukan. Biasanya eksternal ya tergantung pada situasi di lapangan juga ya, apakah diperlukan apa enggak. Cuman kalau eksternal juga biasanya hanya baik kalau cetakannya itu baja ya. Kalau cetakannya kayu itu teredam dia oleh kayunya, jadi kurang bagus ya. Jadi kalaupun pakai eksternal itu biasanya digabung dengan cetakan yang baja. Nah, jadi memang metode-metode ini juga nanti bergantung dengan peralatan yang kita miliki ya. Ya, peralatan yang kita miliki dan apa yang ingin kita capai gitu ya. Ya, dan lain sebagainya. Kadang ada ya orang ngecor misalnya pile cap yang gede gitu ya. Pile cap yang gede. Di situ ada beberapa pilihan kan, yang ini mungkin terkait dengan poin pertama ya. Kita bisa mengecor beberapa pilihan di situ. Pilihan pertama, misalnya kita mau ngecornya kayak kue lapis Surabaya gitu loh. Nah ini mumpung ada orang Surabaya gitu ya. Layer by layer, tapi ada construction joint nantinya otomatis. Ya, jadi kita tebal 4,5 meter, kita bagi jadi 1 meteran misalnya. Tujuannya apa? Supaya panas hidrasi tidak berlebihan, misalnya kan. Tapi dengan kita lakukan itu berarti akan ada jeda antara lapis pertama dengan lapis kedua. Dan saat jeda itulah kita persiapkan permukaan lapis pertama dengan baik mengikuti ketentuan untuk construction joint. Nah, itu bisa kita lakukan demikian kan. Jadi di situ masalah suhu bisa kita kontrol dengan lebih baik ya karena tebalnya jadi bisa terbatas gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita resources untuk pengecoran untuk continuous pouring itu nggak punya gitu ya, untuk jangka waktu yang panjang itu juga bisa teratasi gitu ya. Ya, atau ya tadi kita nggak mau ada cold joint, nggak mau ada construction joint juga bisa. Tapi tentu saja kita harus menyiapkan peralatan yang memadai untuk itu, termasuk backup alat-alat backupnya kalau sampai terjadi sesuatu gitu. Ya, apakah alat backup ataupun sistem backup. Tadi misalnya sebagai contoh yang saya sampaikan, kita ngecor volume gede, ternyata cold joint nggak bisa dihindari, ya kita sudah siap dengan potongan-potongan baja tulangan yang kita jadikan dowel gitu ya. Ya, yang kita jadikan dowel untuk memperbaiki interface yang mungkin terganggu akibat adanya cold joint. Nah, jadi apapun lah, artinya tekniknya apapun yang bisa kita kembangkan, yang penting tadi ya performance yang kita harapkan itu betul-betul terwujudkan gitu. Kira-kira gitu. Oke, selanjutnya ini satu slide lagi mungkin, silahkan Pak. Dari Pak Bambang Dedi, faktor-faktor apa yang tadi udah itu. Ini itu udah kan? Oh, oke. Ya, di bahan presentasi sudah ya. Korosi ya.
Lalu ini Yang Mas korosi Konkret juga, korosi udah dijawab ya. ya, tadi sudah Udah juga dijawab lewat chat, lewat apa? Lewat Q&A ya, udah dijawab. Q&A yang awal ya Pak ya. Oke. Ya, tadi saya sudah menjawab, mungkin ada 10 atau lebih pertanyaan, silahkan dicek aja di Q&A ya. Oke, terus? Yang ini bagaimana menyikapi kontraktor yang tidak mau melakukan Tadi pemadatan? yang ketiga Ini, tadi? Yang ketiga ini tadi? kurang lebih sama Pak. Jadi Mas Konkret sudah dijawab. Oh, oke, terus oke, yang oke. ini ya. Jadi yang ini bagaimana menyikapi kontraktor yang tidak mau melakukan pemadatan akibat takut bekistingnya jebol? Sudah dijawab. Ini juga sudah ya? Ya, jadi itu ya tentunya nggak bisa ya, tetap harus dipadatkan. Bekisting kita ya tidak boleh jebol dong, harus didesain mampu menahan tekanan hidrostatik gitu ya, tekanan hidrostatik akibat apa beton segar, termasuk juga efek vibrasi yang dilakukan gitu ya. Dan itu ada acuannya ya, ACI 347 ya, tinggal dicek aja di ACI 347 itu step by step-nya, parameter-parameter yang harus ditinjau itu ada semua. Jadi nggak ada alasan sebenarnya nggak melakukan yang namanya pemadatan. Ya. Artinya nggak dihitung, itu ngitung berkisting itu tanggung jawab kontraktor sebenarnya. Itu tanggung jawab kontraktor itu. Gitu loh. Karena itu akan disesuaikan dengan bagaimana dia mengerjakan kan? Kira-kira gitu. Oke, next. Ini dari Pak Joni, non-destruksi pengujian NDT apa yang direkomendasikan untuk pengujian mutu beton di lapangan? Sebetulnya tadi secara implisit salah satunya sudah maturity tadi ya. Uji maturity itu salah satu yang sangat direkomendasikan karena korelasinya paling baik kalau menurut saya ya, terkait dengan apa nilai maturity dibandingkan dengan dikorelasikan dengan nilai kuat tekan gitu loh. Ya. Ini kalau metode lain ya, kalau metode non destruktif lain yang bisa cukup baik juga sebenarnya salah satunya adalah ini ya, yang pakai di penetrasi itu apa namanya? Windsor probe ya, Windsor probe ya. Windsor probe yang kayak pistol gitu. Jadi ada pelurunya itu kayak paku gitu ya. Jadi itu nanti kita tembakkan ke beton kita. Nanti yang diukur itu adalah masuknya si paku tadi seberapa dalam gitu. Itu menunjukkan kualitas beton kita. Ini juga memang agak merusak ya. Tapi ini tentunya lebih efektif daripada hammer yang hanya menyentuh permukaan gitu loh. Ya. Ada lagi yang tapi kita harus pre-install. Jadi yang dicabut apa namanya pull out gitu ya. Tapi itu pre-install itu juga sama merusak ya. Oke. Lalu next ini pertanyaan mengenai sheet pile Pak. Ini apa proteksi sheet pile untuk mencegah korosi jika digunakan untuk perkuatan lereng di sungai yang paling minim maintenance dan paling panjang masanya. Sebenarnya rada ya tergantung ya. Sedikit dari di luar scope ya. Ya. Ya tergantung sebenarnya. Kalau ya pertama yang harus kita pahami selalu ya, apapun sistem yang kita akan aplikasikan itu sebelum kita pilih gitu ya, mana yang pas gitu, kita harus tahu dulu tantangan yang kita hadapi itu apa gitu loh. Dalam lingkungan itu apa ininya, agent yang dalam tanda kutip bisa membahayakan struktur kita jangka panjang gitu. Apakah ada kandungan-kandungan asam-asam tertentu gitu kan? Apakah ya macam-macam lah ya. Ya, ini tergantung kita di mana gitu ya. Tapi yang penting adalah ada upaya untuk memahami dulu ya kondisi kimiawi ya lingkungan yang ada di situ yang mungkin mempengaruhi struktur kita jangka panjang. Nah, setelah itu kita tahu ya baru kemudian kita apa namanya bisa menyusun gitu ya langkah-langkah untuk proteksi jangka panjang ya. Nah, tentunya macam-macam ya. Proteksi jangka panjang tergantung pada lingkungan yang akan dihadapi. Kalau sheet pile, dia terendam air terus-menerus misalnya, dan airnya air tawar gitu. Ya, jadi sheet pile terendam air tawar terus-menerus. Itu relatif apa namanya? Untuk jangka panjang dia bisa survive gitu loh. Ya, kalau airnya bersih dari berbagai kimiawi yang bisa merusak tentunya ya. Beda dengan air laut. Ya. Kalau ini air yang sudah terpengaruh oleh air laut karena sungainya dekat dengan muara misalnya sebagai contoh kan, ya maka kalau bagian terendam ya harus kita terapkan salah satunya ya bentuk proteksi yang bisa memberikan suatu garansi jangka panjang lah ya. Kita terapkan cathodic protection misalnya, ya. Cathodic protection kita pasang di situ, apakah mau pakai impress current atau mau pakai
sacrificial anode ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, tentunya dengan perencanaan juga ya untuk terkait dengan lifetime-nya berapa yang kita harapkan, sehingga nanti jumlah anoda yang harus kita pasang berapa masanya dan lain sebagainya, tentunya itu melalui perhitungan ya. Terkait juga dengan nantinya laju korosinya seberapa besar gitu ya. Jadi ada proses perhitungannya lah ya. Nah, untuk yang di udara ya, yang dalam tanda kutip terkena kondisi basah kering ya, ada oksigen. Nah, ini yang justru lebih ini lagi nih, harus dilakukan bentuk-bentuk proteksi menggunakan apakah dia sistemnya nanti galvanized, dikasih coating dan lain sebagainya gitu ya. Tapi apapun itu ya, ada umurnya juga. Ini harus dipahami gitu loh. Nggak bisa ya, apalagi baja nih yang kita bicarakan. Baja free maintenance selama umur hidupnya gitu ya. Ya kalau umur hidupnya setahun sih free maintenance oke ya. Tapi kalau umur hidupnya tak hingga ya nggak bisa. Jadi namanya struktur apapun itu, walaupun yang namanya beton ya, yang kita kenal juga dengan sebutan material yang free maintenance ya, beton itu ya, tetap aja ya kita butuh yang kita tetap harus melakukan yang namanya periodical maintenance gitu loh. Ya mereka pasti akan mengalami yang namanya aging gitu ya dan lain sebagainya. Aging itu kalau yang normal ya, tapi kalau lingkungannya ada yang bisa menyerang juga ya, bukan hanya aging, ada deteriorasi juga gitu loh. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi nggak bisa sama sekali dilepas begitu saja gitu. Kira-kira gitu? Oke, terima kasih Pak Is. Ini barangkali kita setelah ini break dulu untuk sesi tanya jawab, kita selesaikan dulu di sini, Pak Is, Bu Yani. Nanti breaknya akan hingga jam 1, lalu disambung sesi ketiga oleh Pak Stevi. Jadi terima kasih sekali Prof. Iswandi dan Dr. Eng Januarti, Bu Yani, atas presentasinya yang sangat menarik. Semoga nggak bosen ya. Nanti beberapa pertanyaan kalau sempat saya jawab lewat. Oh, lewat langsung ya. Ya, lewat Q&A ya. Oke. Ya, monggo Pak. Setelah makan tapi. Makan sendiri-sendiri. Makan sendiri-sendiri.